selesai. Kong bahkan ingin mempersembahkan kapal perang energi ini kepada saya. Namun saya menolaknya. Dia sama sekali tidak membutuhkan senjata seperti ini. Lebih baik membiarkannya digunakan oleh Kong sendiri. Dengan dukungan kapal perang energi, kekuatan tempur Kong meningkat secara signifikan. Tangan kiri tinju gelombang gempa. Tangan kanan ditambah 3 jurus kapak. Bahkan titan level alpha pun bisa dilawan. Mulai sekarang di sini adalah basis kita di lapisan pertama dunia inti bumi. Saya mengeluarkan perintah. Membiarkan para dinosaurus mengumpulkan biji energi tinggi ini. Satu persatu. Dan menetap di sini sebagai basis. Basis pertama klan dinosaurus di dunia inti bumi. Saat ini, di bawah tanah kuil Kong, tiba-tiba terdengar getaran hebat. Permukaan tanah pun mulai retak. Dari sana muncul satu demi satu yang menyeramkan. Kepala tengkorak raksasa yang buruk rupa. Saat melihat sosok yang sangat familiar ini, aku dan Kong segera bereaksi. Yang datang adalah kawanan besar Skull Cerawur. Kaum Skull Cerawur. Dan Skull Cerawur ini bukanlah Skull Cerawur tingkat monster yang menghuni Pulau Tengkorak, melainkan subtitan dari dunia inti bumi. Bahkan Skull Cerawur tingkat titan. Setiap Skull Cerawur memiliki panjang tubuh setidaknya 50 meter. Sebanding dengan pemimpin Skull Cerawur yang muncul di Pulau Tengkorak. Yang terbesar adalah Skull Cerawur punggung merah. Panjang tubuhnya melebihi 120 meter. Tulang punggung yang menonjol di punggungnya berwarna merah darah. Jauh lebih ganas dan kejam daripada Skull Cerawur biasa. Aku ingat dalam Godzilla vs. Kong, perusahaan Apex juga melalui penangkaran buatan. Membiarkan seekor Skull Cerawur punggung merah. Hasilnya hanya figuran. Dihabisi dalam satu serangan oleh Mechagodzilla. Tapi itu bagaimanapun adalah jantan hasil penangkaran. Dengan Skull Cerawur punggung merah liar di depan mata ini, tidak bisa dibandingkan. Yang terakhir setidaknya memiliki kekuatan tingkat titan. Musuh bertemu, mata memerah karena dendam. Kong dengan sukarela maju ke depan. Tangan kanan memegang kapak. Sambil meraung marah. Menerjang ke arah Skull Cerawur punggung merah. Tidak butuh perintahku. Para dinosaurus juga segera menyerang. Bertarung dengan satu persatu Skull Cerawur. Skull Cerawur punggung merah. Tatapan merahnya juga mengunci Kong. Tiba-tiba melompat tinggi. Posisi yang ingin digigit adalah leher Kong. Siapa sangka kecepatan reaksi Kong sangat cepat. Memiringkan kepala. Menghindari gigitan pencekikan dari Skull Cerawur punggung merah. Sebaliknya, dengan satu pukulan uppercut, menghantam keras rahangnya. Tubuh besar Skull Cerawur punggung merah terpelanting ke belakang. Seluruh rahangnya langsung lepas. Bahkan tulang rahangnya retak. Skull Cerawur punggung merah baru saja jatuh ke tanah. Kong berlari menerjang seperti harimau. Kapak energi di tangan. Benar-benar mengamuk. Langsung menebas ke arah kepala tengkoraknya. Kapak itu menancap keras ke kepala Skull Cerawur punggung merah. Bilah kapak tertancap dalam. Seketika membuat punggung merah. Skull Cerawur menjerit histeris. Berontak dengan hebat. Hanya saja mudah untuk menebas masuk. Sulit untuk mencabutnya. Kong membiarkan kapak energi tertinggal di kepala Skull Cerawur. Kepalan tangan sebesar karung pasir diarahkan. Memukul kepala itu lagi. Setiap pukulan yang mendarat memicu getaran hebat. Permukaan tanah rusak arenanya. Kekuatan getaran yang kuat terus merambat ke dalam kepala Skull Cerawur. Skull Cerawur punggung merah tidak tahan lagi. Seluruh tulang kepalanya benar-benar dihancurkan oleh Kong. Otak yang amis bercampur darah mengalir di tanah. Sangat mengerikan. Setelah membunuh Skull Cerawur punggung merah, Kong dengan satu kaki menginjak kepala tengkorak yang hancur itu. Mengambil kembali kapak energinya. Dan tidak bisa menahan diri untuk meraung ke langit dengan gaya Chunibyo. Raungan yang memekakan telinga. Bergema lama di dalam kuil. Hasilnya, tidak keren lebih dari 3 detik. Tiba-tiba muncul seekor lagi dengan ukuran yang sedikit lebih kecil punggung merah. Skull Cerawur menerjang Kong hingga jatuh ke tanah. Mengayunkan ekor yang panjang dan kuat. Melilit lehernya dengan erat. Kembali memperagakan adegan pencekikan. Di sisi lain, para dinosaurus aliansi Jurassic. Pertarungan dengan kaum Skull Cerawur juga sangat sulit. Jumlah mereka sangat banyak. Skull Cerawur punggung merah yang kuat. Jumlahnya juga tidak sedikit. Bantuan terus-menerus muncul dari bawah tanah. Terlihat bahwa di bawah kuil adalah sarang mereka. Gray sudah membunuh satu Skull Crawler punggung merah.
Namun, pertempuran terus-menerus di sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar staminanya. Situasi dinosaurus lainnya juga sama. Akhirnya, kulihat diriku tiba-tiba terbang dengan sayap naga. Dinosaurus yang tidak mengerti tindakan Dewa Naga ini berbondong-bondong pergi tanpa ragu untuk bertarung. Meninggalkan Kong yang masih belum tahu apa yang terjadi. Sedang bertarung dengan Skullcrawler punggung merah. Akhirnya berhasil melepaskan cekikan dari Skullcrawler punggung merah itu. Kong tiba-tiba bangkit. Kapa energi memotong anggota tubuhnya. Lalu menusukkan kapa energi ke dalam Skullcrawler punggung merah. Mulut yang terbuka lebar memberinya tes asam nukleat. Setelah Kong mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh Skullcrawler punggung merah ini, dia baru menyadari dinosaurus yang tadi ada di sampingnya sudah tidak terlihat lagi. Apa yang terjadi? Kenapa kalian kabur? Tepat di detik berikutnya, satu demi satu, petir merah bercabang menyambar dari langit. Setiap sambaran petir terdiri dari batang utama yang berkelok, menjulurkan banyak cabang ke sekeliling, sehingga menyebabkan kerusakan berantai yang luas. Ini adalah level 3 dari voltase ultimate. Sembari intensitas arus listrik meningkat drastis lagi. Kendali atas petir jelas telah mencapai tingkat yang diinginkan. Berbentuk garis, berbentuk pita, berbentuk rantai, berbentuk lembaran, berbentuk cabang, bahkan berbentuk bola. Petir berbentuk untaian mutiara pun bisa dikeluarkan, menyebabkan efek kerusakan yang sangat berbeda. Dalam sekejap, sejumlah besar Skullcrawler yang bergerak di atas tanah terkena sambaran petir bercabang. Seketika tubuh mereka meledak karena tidak mampu menahan beban. Daging dan darah berhamburan. Kematian yang mengenaskan. Bahkan Skullcrawler punggung merah pun tidak terkecuali. Kulit dan dagingnya terkoyak. Bagaimana dengan roh diplomatik? Terkapar di tanah, kalau tidak mati mendadak karena henti jantung. Ia hanya tinggal satu napas. Dan Kong yang tidak sempat meninggalkan medan perang tidak sengaja ikut terkena dampaknya. Habislah sudah. Bulu yang tadinya sudah banyak rontok semakin parah. Rontok bergumpal-gumpal karena panas tinggi. Sampai sekarang, Kong baru tahu kenapa dinosaurus itu kabur. Mengevakuasi diri dengan begitu cepat. Ternyata skill Dewa Naga terlalu kuat. Tidak sengaja bisa mengenai mereka. Kong hanya memohon kepada mereka. Lain kali sebelum kabur harus mengajaknya. Saat mereka berbondong-bondong keluar dari bawah tanah. Setelah semua Skullcrawler terbunuh, aku tiba di atas celah tanah dalam sekejap. Persepsi super dilepaskan jauh ke dalam celah tanah. Benar saja, ada sarang Skullcrawler yang tersembunyi di sini. Sama seperti sarang Skullcrawler di Pulau Tengkorak. Aku melempar satu telur beracun lagi ke dalam. Dan neurotoksin yang dilepaskan kali ini, tingkat racunnya sangat kuat. Hampir seketika sarang Skullcrawler yang tersisa di dalamnya mati keracunan. Bahkan Skullcrawler punggung merah tidak bisa bertahan lebih dari beberapa detik. Dan racunnya akan terus memenuhi sarang Skullcrawler di dalamnya. Selanjutnya, selama ada Skullcrawler lain berani mendekat, itu sama saja mencari mati. Skullcrawler di sarang ini jumlahnya tidak kalah banyak dari klan Muto sebelumnya. Membiarkan memberiku lebih dari 30 juta poin gen. Dan di antaranya yang mencapai level Titan. Skullcrawler punggung merah juga ada 4. 5 ekor, darah esensi Titan yang bisa diekstraksi. Juga merupakan panen besar. Yang paling penting adalah, saat persepsiku mendeteksi ke bawah tanah, aku baru sadar. Sarang Skullcrawler di area ini jauh lebih banyak dari satu ini. Sepertinya masih ada banyak. Kalau begitu, harus terus memanen Hollow Earth ini. Bulu Skullcrawler. Dunia Hollow Earth lapisan pertama, 3 bulan kemudian. Seiring dengan guncangan hebat yang dipicu oleh pukulan terakhir Kong. Satu lagi Skullcrawler punggung merah tewas karena tengkoraknya dihancurkan olehnya. Lebih dari 100 Skullcrawler di dalam satu sarang juga telah dimusnahkan oleh para dinosaurus dari aliansi Jurassic. Telah dibantai habis. Pertempuran berakhir. Para dinosaurus secara spontan mulai membersihkan medan perang. Memeriksa apakah ada yang lolos. Dan mengumpulkan Titan. Serta esensi Titan dari Skullcrawler. Setelah pengumpulan selesai, kemudian diserahkan secara seragam oleh Geksu kepada Dewa Naga. Dewa Naga yang akan membagikan hak penggunaan esensi darah Titan. Tak lama kemudian, aku juga selesai membagikan kumpulan esensi darah Titan ini. Tanpa terasa, semua dinosaurus generasi pertama
telah diperkuat oleh setidaknya satu porsi esensi darah Titan. Kini, seluruh anggota telah mencapai tingkat subtitan. Meskipun disebut tingkat subtitan, namun kekuatan tempur aktual para dinosaurus generasi pertama sudah tidak kalah sama sekali dari Titan biasa. Lagi pula, ada peningkatan dari berbagai kemampuan genetik khusus. Dan kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Tahu cara bertempur secara kolaboratif dan bahkan menggunakan taktik. Berbeda dengan kelompok Skullcrawur yang tercerai-berai. Jadi dalam 3 bulan terakhir ini, dalam pertempuran besar maupun kecil antara kedua kelompok, seringkali bisa menang dengan kekuatan yang menghancurkan. Sekarang, lantai pertama Hollow Earth hampir selesai ditaklukkan. Hanya tersisa sarang utama Skullcrawur yang terakhir. Aku melirik barisan pasukan yang rapi. Para dinosaurus yang kekuatannya kian meningkat. Hatiku pun merasa cukup puas. Hanya dalam 3 bulan, aliansi Jurassic mereka hampir menyapu bersih seluruh lantai pertama Hollow Earth. Telah memburu entah berapa banyak tingkat subtitan. Bahkan monster tingkat Titan. Di antaranya yang paling banyak adalah Skullcrawur. Mayat-mayat yang berterbangan hampir bisa mengelilingi Hollow Earth satu putaran. Kini, sarang-sarang lain dari klan Skullcrawur telah dimusnahkan satu persatu oleh para dinosaurus. Menyisakan satu sarang utama yang lebih besar. Berdasarkan persepsiku, aku menemukan setidaknya ada lebih dari 500 tingkat subtitan yang menghuni tempat ini. Skullcrawur. Di antaranya ada lebih dari 30 tingkat Titan. Skullcrawur punggung merah. Bahkan ada satu yang punggung merah dengan ukuran lebih besar. Skullcrawur. Tulang punggung merahnya membentuk duri tulang yang tajam. Kulit di sekujur tubuhnya ditumbuhi duri-duri tajam. Tulang putih yang panjang. Bagian ekornya bahkan memanjang membentuk sabit. Tulang tajam berbentuk sabit. Panjang tubuh dari kepala ke ekor mencapai 300 meter. Tinggi badan melebihi 100 meter. Bobotnya setidaknya 100.000 ton. Ini adalah seekor Titan tingkat Alpha. Raja dari klan Skullcrawur. Skullcrawur tertinggi. Juga disebut Skullcrawur bertulang. Skullcrawur tertinggi memiliki kemampuan khusus tingkat Alpha, yaitu mampu memanipulasi seluruh kerangka tubuhnya dengan bebas. Termasuk strukturnya, bentuk, ketangguhan, kekerasan, serta sel pembentuk tulang, sel perombak tulang, konsentrasi kalsium tulang, dan sebagainya. Membuat kerangka di dalam tubuhnya dapat tumbuh sesuka hati. Terurai, mengeras, penyembuhan diri, dan lainnya, kekuatan tempurnya tidak kalah dari Supreme Titan. Sejak kemunduran klan Kong kuno, Skullcrawur tertinggi ini telah menjadi penguasa lantai pertama Hollow Earth. Hollow Earth, serta semua Skullcrawur di Pulau Tengkorak, adalah anak cucunya. Sudah waktunya untuk pergi mencari klan Skullcrawur dan melakukan pertempuran penentuan. Tiba-tiba membentangkan sepasang sayap naga yang menutupi langit. Memicu hembusan angin kencang yang dingin, sosoknya kian menjulang. Tubuh naga yang besar melesat ke awan. Selama 3 bulan ini, dia juga telah mengumpulkan ratusan juta poin gen. Meningkatkan berbagai kemampuan genetik yang saat ini dimiliki. Ke level 44. Kekuatannya meningkat dengan stabil. Ukuran tubuhnya kian membesar dari hari ke hari. Selama sekian lama, belum pernah lagi bertemu dengan sesama tingkat Alpha Titan yang bisa meladeni beberapa jurus denganku. Aku memang sedikit tidak sabar. Sudah tidak sabar untuk mencari Skullcrawur tertinggi. Untuk bermain-main. Xiao 11, kuharap kau tidak mengecewakanku. Seluruh pasukan, serang. Target sarang utama kepiting raksasa tengkorak, atas perintahku. Gelei Jingang. Dan dinosaurus generasi pertama lainnya dari aliansi Jurassic segera berkumpul dengan cepat. Membentuk arus baja yang sangat besar. Menyapu ke arah sarang utama kepiting raksasa tengkorak. Sementara itu, di suatu tempat di Antartika, dunia permukaan, ribuan mil membeku, salju berterbangan sejauh mata memandang. Sebuah pesawat dari organisasi Monarch. Kapal induk udara Argo. Dikirim dari jarak yang sangat jauh. Di dalamnya berisi anggota inti organisasi. Xingze, Vivienne Stanton, dan lainnya. Kapal induk udara Argo ini juga merupakan yang baru-baru ini. Baru dibangun oleh organisasi Monarch. Platform tempur 3-in-1. Bisa disebut teknologi hitam yang melampaui zaman. Petinggi organisasi Monarch juga menjadikan Argo sebagai pos komando operasi garis depan organisasi. Kapal ini, Argo memiliki 4 mesin turbin raksasa. Memberikan tenaga vertikal untuk kapal induk udara. Memungkinkan badan kapal di darat atau melakukan lepas landas dan mendarat vertikal di atas air.
Dan 2 unit di bagian ekor kapal induk udara. Mesin jet terpasang. Memberikan tenaga horizontal untuk badan kapal. Di dalam Argo juga membawa pesawat. Jet tempur F-35 Lightning milik militer. Memiliki dek ganda. Dapat menyelesaikan lepas landas dan pendaratan jet tempur secara bersamaan. Dan mampu meluncurkan bom nuklir. Adalah benteng tempur bergerak yang sesungguhnya. Dr. Singh J. Kita sudah sampai. Ini adalah pos terdepan yang didirikan organisasi Monarch di Kutub. Pos terdepan nomor 32 yang didirikan. Vivienne mulai memperkenalkan. Mari kita turun dan melihatnya. Singh J tidak mempedulikan hawa dingin di luar. Setelah Argo mendarat. Segera keluar. Masuk ke dalam pos terdepan nomor 32. Mereka semua naik lift jauh ke dalam. Sampai ke tingkat paling bawah pos terdepan nomor 32. Yang terlihat di depan mata adalah gletser raksasa. Melalui lapisan es yang bening. Dapat melihat sesosok makhluk dengan ukuran naga emas raksasa yang tak terbayangkan terperangkap di dalamnya. Memiliki 3 kepala naga yang hidup. Serta 3 leher panjang yang menopang kepala. Berbentuk seperti naga timur. Seluruh tubuhnya tertutup sisik seperti emas yang dicor. Juga memiliki sepasang yang megah. Sayap raksasa dan 2 ekor yang tebal dan panjang. Berdasarkan perhitungan, tinggi naga emas berkepala 3 ini mencapai 160 meter. Rentang sayap mencapai 520 meter. Berat badannya bahkan melebihi 140.000 ton. Adalah sejauh ini titan terbesar yang ditemukan oleh organisasi Monarch. Godzilla. Zuntuo bahkan Miraruzu tidak bisa menandinginya. Ya Tuhan, monster apa ini sebenarnya? Benar-benar mengerikan. Saat Singh J pertama kali melihat naga emas berkepala 3. Pandangan pertama naga berwarna. Tidak bisa menahan rasa ngeri. Bahkan jika pihak lawan saat ini sedang dalam keadaan tidur. Dan tidak ada tanda-tanda aktivitas kehidupan. Naga emas berkepala 3 ini tidak diragukan lagi adalah titan tingkat alpha. Dan kekuatannya mungkin lebih dari semua tingkat alpha yang dikenal manusia saat ini. Titan yang lebih kuat. Jika dia terbangun, sulit dibayangkan akan memberikan manusia bencana yang sedalam apa bagi dunia. Dr. Singh J. Kami untuk sementara belum menemukan catatan apapun mengenai naga emas berkepala 3 ini. Catatan data. Tidak tahu asal-usulnya. Saat ini kami sementara menamainya monster nomor 0. Vivienne menjelaskan. Melihat ke lapisan pertama dunia inti bumi. Sampai ke ujung cakrawala. Pemandangan penuh dengan gurun dan pantai tandus. Pasir kuning yang indah terhampar dari bawah kaki. Pegunungan jauh dipenuhi dengan kehancuran dan kesunyian. Hanya matahari terik yang tanpa ampun memanggang bumi. Namun saat ini, keheningan yang biasanya seperti kematian telah terpecahkan. Suara dari kepiting raksasa tengkorak dan dinosaurus. Suara raungan tidak henti-hentinya. Pertempuran yang menentukan gaji rendah. Perang besar tingkat pertama dunia telah pecah. Jumlah kedua kelompok tersebut hampir sama. Sebagian besar Skullcrawur. Dan para dinosaurus. Kekuatannya juga berada di tingkat titan. Secara keseluruhan, mereka seimbang. Jadi situasi pertempuran sangat sengit. Sangat intens. Sebagai garda depan aliansi Jurassic, Kong masih menyerbu ke garis depan. Satu pukulan langsung menghancurkan seekor Skullcrawur muda yang menghalangi jalan. Menjadi daging cincang. Segera menemukan seekor Skullcrawur punggung merah. Dan mulai bertarung secara langsung. Kini teknik bertarung Kong semakin mahir. Dan telah mempelajari 3 jurus utama yang diajarkan oleh Dewa Naga. 1 jurus membelah kepala. 1 jurus mencungkil gigi hantu. Ditambah 1 jurus mengorek telinga. Sama sekali tidak butuh teknik bertarung yang rumit. Asalkan sudah menguasai 3 jurus ini. Ditambah dengan kekuatan besar Kong. Tidak ada satupun Skullcrawur punggung merah yang bisa menahannya. Dalam 3 jurus, mereka tewas seperti memotong sayuran. Grey juga mampu memanfaatkan keunggulan terbangnya untuk menahan banyak Skullcrawur punggung merah. Menggunakan radiasi cahaya untuk menutupi pandangan mereka. Bahkan menyebabkan halusinasi. Menggunakan pulsa pelangi untuk membombardir mereka. Skullcrawur punggung merah juga tidak bisa menahan daging yang berterbangan. Mati dengan cara yang mengenaskan. Serta 4 jenderal naga Jurassic yang hadir juga mampu menahan serangan Skullcrawur punggung merah. Tidak membiarkan mereka menerobos masuk ke dalam formasi kita. Memburu dinosaurus tingkat titan lainnya. Detik demi detik berlalu. Skullcrawur di sarang utama telah keluar semua. Korban di kedua belah pihak terus bertambah. Situasi semakin memanas.
mencapai tingkat yang sangat sengit. Skullcrawur baru saja berusaha sekuat tenaga membunuh seekor Dilophosaurus dengan gigitan di leher. Lalu ada dua Dilophosaurus menyerang dari kedua sisinya, menerjang dengan cepat, menyemburkan racun saraf yang mematikan dari mulut mereka, membuat tubuh Skullcrawur segera kaku karena racun. Kemudian, dua Dilophosaurus itu menggigit tanpa ragu. Dengan cepat, mencabik Skullcrawur itu hingga hancur berkeping-keping di tanah. Dibiarkan tergeletak begitu saja di padang gurun. Lalu diinjak menjadi bubur daging oleh dinosaurus yang datang berikutnya. Pemandangan yang sama terlihat di seluruh medan perang. Akhirnya, Skullcrawur agung yang tidak bisa menahan diri lagi menampakkan wujudnya dari sarang utama. Tekanan kuat milik Alpha Titan menyebar keluar, membuat Grey, Kong dan para dinosaurus merasakan tekanan yang besar. Sementara para Skullcrawur menjadi bersemangat dan menjadi semakin gila. Di saat yang sama, di langit yang tinggi, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Raungan naga seperti petir. Aura naga yang datang menerjang. Seketika membubarkan tekanan dari Skullcrawur agung. Membuat tekanan pada pihak aliansi Jurassic sangat berkurang. Semua unit pertempuran pun menjadi bersemangat, mengeluarkan raungan seperti tsunami gunung. Pertempuran terakhir yang krusial baru dimulai dari saat ini. Skullcrawur agung dari tubuhku merasakan ancaman yang mendalam. Namun sebagai penguasa lapisan pertama dunia inti bumi, raja dari ras Skullcrawur, dia tidak akan mudah menyerah. Detik berikutnya, terlihat Skullcrawur agung. Duri tulang tajam di tulang belakangnya tiba-tiba berubah menjadi seperti lembing dan terlepas dari tubuhnya. Dengan kecepatan seperti peluru yang keluar dari larasnya, meluncur ke arahku yang berada di udara. Peluru tulang penembus. Tubuhku bergerak dengan cepat, mengeluarkan kecepatan dewa. Berubah menjadi bayangan naga perak yang sangat cepat hingga buram. Menghindar dengan cepat, membuat peluru tulang Skullcrawur agung meleset. Tapi ini baru permulaan. Selanjutnya, di tulang belakang Skullcrawur agung tumbuh lagi lebih banyak duri tulang tajam dengan cepat. Seperti senapan mesin. Menggunakan setiap duri tulang tajam sebagai peluru. Menembak dengan gila ke arah posisiku. Aku terus menghindar. Kekuatan dari tembakan yang menembus tulang itu sungguh luar biasa. Saat jatuh ke tanah, bahkan langsung menembus tanah, meninggalkan lubang-lubang dalam di permukaan tanah. Pertahanan Alpha dan Titan pada umumnya mungkin tidak akan bisa menahannya. Akan berakhir dengan kondisi penuh lubang. Melihat serangannya sendiri, sama sekali tidak bisa mengenai kecepatan yang luar biasa. Diriku yang memiliki poin menghindar maksimal. Skullcrawler Supreme pun tak bisa menahan amarahnya. Mengeluarkan suara provokatif. Biar kulihat apalagi kemampuanmu. Aku pun tidak lagi hanya menghindar. Tiba-tiba mengumpulkan petir yang turun dari langit. Awan petir yang besar di atas kepala Skullcrawler Supreme membentuk sambaran petir merah yang menembus udara, menghantam keras dari langit. Menghadapi penghakiman kilat bagaikan hukuman petir, Skullcrawler Supreme tidak menghindar, melainkan dengan cepat meringkuk tubuhnya, menutupi permukaan tubuhnya dengan lapisan membran tulang yang sangat keras. Membran ini tidak hanya memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, tetapi juga terhadap arus listrik dan panas. Memiliki ketahanan yang sangat kuat. Gemuruh. Namun yang tidak diduga oleh Skullcrawler Supreme, kekuatan petir lawan ternyata begitu mengerikan. Tegangan ratusan juta volt langsung menembus membrannya, membuatnya seketika terkapar di tanah akibat hantaman itu. Tanah dalam radius ratusan meter ikut runtuh. Muncul sebuah lubang dalam yang hangus. Busur listrik merah yang padat masih merambat di tubuh Skullcrawler Supreme. Darah dalam jumlah banyak dari kulit di dalam membran tulang merembes keluar dari otot, melumuri seluruh tubuhnya. Jelas menderita luka dalam yang cukup parah. Organ dalam tubuhnya mengalami kerusakan. Tanda-tanda pendarahan membuatnya meraung dan kejang karena kesakitan. Namun hilangnya darah justru semakin memicu sifat buah Skullcrawler Supreme. Sama sekali tidak mempedulikan luka di tubuhnya. Kembali merentangkan tubuh besarnya. Tulang di persendian seluruh tubuhnya mulai tumbuh secara liar. Seketika berubah menjadi sosok yang dipenuhi duri tulang tajam. Duri. Penampilan keseluruhannya tampak mengerikan seperti iblis Asura. Ganas dan brutal. Skullcrawler Supreme ini benar-benar menampilkan estetika kekerasan monster Titan dengan sangat jelas. Adegan yang lebih mengerikan masih akan menyusul. Aku hanya merasakan tanah di bawah kakiku bergetar dengan hebat.
Kemampuan persepsiku seketika menangkap. Di bawah tanah. Ternyata ada duri tulang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Tumbuh secara tiba-tiba. Akan segera menembus keluar tanah. Detik berikutnya. Permukaan tanah gurun yang luas tiba-tiba terbelah. Muncul tak terhitung duri raksasa yang menjulang tinggi. Duri tulang. Setiap duri tulang tingginya melebihi 100 meter bahkan. Ada yang mencapai 200 meter. Sangat rapat dan tak bercelah. Bagaikan hutan tulang putih yang menyeramkan. Area cakupannya mencapai radius 1000 meter, sangat spektakuler. Aku yang tidak sempat melarikan diri. Berada tepat di tengah hutan tulang ini. Di bawah kaki serta di depan, belakang, kiri, dan kanan terdapat duri tulang yang tak terhitung. Menusuk dengan keras ke arah tubuh naganya. Namun duri tulang yang sangat keras ini, saat bersentuhan dengan tubuh baja milikku, justru patah karena tidak kuat menahan beban. Hanya di permukaan baju zirah kilin. Meninggalkan sedikit goresan kecil. Yang bisa diabaikan. Maaf. Jurusmu ini memang sangat kuat. Mungkin jika digantikan oleh Godzilla atau Muto Supreme, akan merasakan sensasi dingin di punggung. Dan perasaan melayang. Sayangnya tidak berguna bagiku. Juga berkat sebelumnya saat menghindari Skullcrawler Supreme. Saat menggunakan jurus, aku dengan sengaja menariknya menjauh dari Skullcrawler Supreme. Dari medan perang dinosaurus. Jika tidak, seandainya jurus ini muncul di medan perang, tidak tahu berapa banyak dinosaurus yang akan menjadi korban. Melihat jurus terkuatnya, tidak melukaiku sedikit pun. Skullcrawler Supreme pun tercengang. Sial, bagaimana cara melawannya lagi? Jika kau bisa menahan jurusku ini, mengampuni nyawamu juga bukan hal yang mustahil. Tepat pada saat ini, aku menggunakan cakarku untuk menyelesaikannya. Dengan satu pukulan berat tanpa basa-basi. Menghantam keras ke tanah. Pukulan gelombang gempa. Kumbang lapis baja naga. Setelah kendali gelombang gempa genetik meningkat ke level 44. Pukulanku ini telah mencapai kekuatan gempa skala Richter 9. Energi yang dilepaskan mencapai 2,01018 Joule. Setara dengan 477 juta ton TNT. Satu pukulan mendarat, gunung runtuh dan bumi terbelah. Terlihat tengkorak tertinggi. Hutan tulang putih yang baru saja dibuat oleh tengkorak raksasa. Hutan hancur dalam sekejap. Semua kekuatan getaran menghancurkannya menjadi serpihan di tanah. Dan tengkorak raksasa tertinggi yang berada di dekatnya langsung terlempar ke belakang. Membran tulang keras yang menutupi permukaan tubuh dan serta semua duri tulang yang menonjol hancur total. Hancur bersama kulit dan daging. Otot, tulang, bahkan organ dalam mengalami guncangan hebat. Ditambah dengan luka parah akibat sambaran petir sebelumnya. Langsung tewas di tempat. Mati, sebagai Titan level Alpha. Raja dari klan tengkorak raksasa tertinggi. Crawler. Begitu saja tewas di bawah ancaman pukulanku. Anda telah memburu Titan tengkorak raksasa tertinggi. Mendapatkan 5.000 poin gen. Mendapatkan lagi 50 juta poin gen, lumayan. Dapat mengekstrak gen tengkorak raksasa. Kontrol tulang LV1, apakah ingin mengekstrak? Satu lagi kemampuan gen Titan didapatkan. Ini memang kemampuan yang cukup kuat. Mampu mengendalikan tulang sendiri sesuka hati. Saat menyerang, itu adalah tombak terkuat. Saat bertahan, itu adalah perisai terkeras. Bisa menyerang dan bertahan. Dan tengkorak raksasa tertinggi. Hutan tulang putih besar yang dikeluarkan pada akhirnya. Sungguh sangat spektakuler. Ekstrak, aku dengan cepat. Tengkorak raksasa tertinggi. Gennya menyatu ke dalam tubuhku. Mendapatkan kemampuan kontrol tulang LV1. Pada saat yang sama, tanah masih seperti kertas tipis. Terkoyak oleh gelombang gempa yang kuat. Menampakkan retakan besar yang padat. Itu karena aku memusatkan gelombang gempa dalam radius 1000 mil. Sehingga tidak berdampak pada medan perang tengkorak raksasa dan para dinosaurus. Namun getaran yang kuat itu tetap tak terelakkan merambat ke sana. Para tengkorak raksasa baru menyadari saat itu. Bos mereka telah dibunuh oleh musuh. Mereka yang panik. Segera jatuh ke dalam kepanikan dan ketakutan. Sama sekali tidak berani bertarung lagi. Satu persatu berbalik ingin melarikan diri. Gray segera memberikan perintah. Memimpin Kong dan para dinosaurus yang bersemangat tinggi. Untuk mengejar kemenangan. Satu persatu tengkorak raksasa yang melarikan diri dengan panik. Dibantai tanpa ampun. Pertempuran ini berlangsung hingga matahari terbenam. Malam tiba, pertempuran akhirnya berakhir. Tengkorak raksasa di wilayah kuno. Termasuk tengkorak raksasa punggung merah.
serta tengkorak raksasa tertinggi. Semuanya ditangkap oleh aliansi Jurassic mereka. Hampir semuanya. Hanya sebagian kecil tengkorak raksasa yang berhasil melarikan diri. Tak disangka, pelarian segelintir tengkorak raksasa ini adalah atas kehendakku. Tujuannya bukan untuk memusnahkan klan tengkorak raksasa sepenuhnya. Lagi pula, membantai habis memang menyenangkan sesaat. Tapi tidak akan ada pendapatan lagi ke depannya. Lebih baik biarkan beberapa tengkorak raksasa melarikan diri. Terus berkembang biak. Nanti saat mereka berkembang lagi, panen lagi. Kong yang berlumuran darah tidak memedulikan kotoran. Mengaum dengan lantang. Memukul dadanya seperti menabuh genderang. Meluapkan emosinya sepuas hati. Tengkorak raksasa ini adalah mereka yang dulu. Dalang yang membunuh klan Kong di permukaan. Dulu dia. Meskipun telah membunuh tengkorak raksasa di Pulau Tengkorak. Namun sampai sekarang. Memusnahkan klan tengkorak raksasa di dunia inti bumi. Barulah dia benar-benar membalaskan dendam keluarganya. Dalam pertempuran ini, Kong sendiri telah membunuh lebih dari 10 tengkorak raksasa punggung merah. Skullcrawler pun jumlahnya tak terhitung. Menggunakan begitu banyak tengkorak Skullcrawler sudah cukup untuk menenangkan arwah orang tuanya di surga. Setelah melampiaskan emosi, Kong segera bergabung dengan para dinosaurus untuk membersihkan medan perang. Zhao Li mengekstrak darah esensi Titan dari Titan dan Skullcrawler untuk diambil. Panen darah esensi Titan kali ini jauh lebih banyak daripada 3 bulan sebelumnya jika digabungkan. Terutama darah esensi tingkat alpha. Dari Skullcrawler tertinggi, 1 porsi setara dengan 10 porsi. Atau bahkan lebih dari darah esensi Titan biasa. Dewa Naga, kali ini kita mengerahkan seluruh pasukan. Ada lebih dari 50 dinosaurus yang tewas dalam pertempuran. Lebih dari 200 dinosaurus terluka. Sedangkan korban di pihak Skullcrawler melebihi 500. Mengumpulkan 1 porsi darah esensi Titan tingkat alpha. Serta 35 porsi darah esensi Titan biasa. Tyrannosaurus Rex, Rexy. Segera datang ke hadapanku. Seperti biasa setelah setiap pertempuran. Melaporkan situasi korban di pihak kita dan musuh. Pertempuran ini bisa dibilang sangat tragis. Dibandingkan dengan pertempuran terakhir melawan klan Muto. Kerugiannya lebih besar. Namun aku percaya. Ini adalah jalan yang harus dilalui oleh perkembangan ras dinosaurus. Sejak zaman dahulu, setiap perkembangan peradaban pasti disertai pertumpahan darah dan pengorbanan. Sebagai generasi pertama dinosaurus yang memulai peradaban dinosaurus. Tanggung jawab yang mereka pikul dan pengorbanan yang mereka berikan tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Kekaisaran ras dinosaurus. Semuanya dibangun dengan darah dan nyawa mereka. Namun justru karena inilah harapan bisa didapatkan bagi generasi dinosaurus berikutnya. Kamu juga mengalami luka yang sangat parah. Istirahatlah yang baik terlebih dahulu. Darah esensi Titan tingkat alpha ini kuberikan padamu. Aku juga melihat Tyrannosaurus Rex, Rexy. Dengan banyak luka mengerikan di tubuhnya. Hampir mencapai organ dalam. Lukanya sungguh tidak ringan. Berasal dari yang tertinggi. Darah esensi Titan tingkat alpha dari Skullcrawler. Aku berniat memberikannya kepada Rexy untuk dikonsumsi. Agar dia bisa lebih jauh mencapai evolusi tingkat kehidupan. Masih ada 30 lebih porsi darah esensi Titan biasa. Aku juga memberikannya secara berurutan kepada mereka yang berani dan tak kenal takut dalam pertempuran ini. Para dinosaurus yang terluka parah. Terutama Quetzalcoatl, Giganotosaurus, Spinosaurus, Therizinosaurus, dinosaurus besar lainnya. Serta para pemimpin dinosaurus kecil dan menengah lainnya. Akhirnya, aliansi Jurassic yang telah membersihkan medan perang kembali dengan kemenangan. Kembali ke markas. Setelah 3 hari beristirahat dan memulihkan diri. Tyrannosaurus Rex Rexy yang lukanya sudah hampir pulih. Mengkonsumsi darah esensi Titan tingkat alpha. Akhirnya menyelesaikan evolusi tingkat kehidupan. Terlihat panjang tubuh Rexy melonjak drastis. Menembus 100 meter. Tinggi badan melebihi 50 meter. Tonase mencapai 30.000 ton. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Godzilla. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menumbuhkan sayap. Tingkat kekuatannya mencapai Titan tingkat beta. Bentuknya mempertahankan karakteristik dasar T-Rex. Namun menjadi lebih ganas. Permukaan tubuhnya tertutup sisi keras yang saling mengunci dengan rapat. Dan duri tajam yang menonjol. Leher yang tebal memanjang hingga ke ekor yang kokoh. Otot-otot yang berkembang di seluruh tubuhnya akan membengkak karena emosi kemarahan. Mengembang untuk melipat gandakan kekuatan. Fitur yang paling ikonik. Masih mulut besarnya yang haus darah. Dipenuhi taring dan gigi raksasa yang menonjol.
Mengandung air liur asam yang sangat korosif. Rahang atas. Rahang bawah juga memiliki elastisitas yang sama seperti ular. Di dalam tubuh Rexy juga terdapat organ reaktor nuklir yang mampu menyerap energi atom. Sama seperti Godzilla. Meskipun tidak bisa mengeluarkan napas atom, namun dia bisa menyemburkan napas naga berwarna merah kehitaman dari mulutnya. Rex Tyrannosaurus. Aku memberikan nama kode baru untuk Rexy setelah berevolusi. Selain Terror Rexy, mereka yang diberi beberapa porsi darah esensi Titan biasa, seperti Giganotosaurus, Spinosaurus, Quetzalcoatl, Therizinosaurus dan para pemimpin kelompok dinosaurus. Juga satu persatu menyelesaikan evolusi tingkat kehidupan mereka. Giganotosaurus berevolusi menjadi dinosaurus tingkat beta. Panjang tubuh 80 meter. Tonase 20.000 ton. Sesuai namanya. Menelong terdiri dari rahang dan kekuatan gigitan yang berkembang. Terutama dengan mulut besar penuh taring tajam untuk menyerang. Juga memiliki hidung dan punggung yang bisa berubah bentuk. Membran pendingin yang bisa dibentangkan. Organ reaktor nuklir di dalam tubuh. Dengan mengubah energi nuklir yang diserap menjadi panas. Melepaskan api bersuhu tinggi dari mulut. Bahkan lubang hidung pun bisa dibedah. Jilong berevolusi menjadi nilong tingkat beta. Panjang tubuh 80 meter. Bobot 20.000 ton. Otot kaki dan ekor nilong sangat berkembang. Di sepanjang punggung dari kepala hingga ekor. Tumbuh beberapa baris duri tajam seperti mata pedang. Ujung ekor naga membentuk bilah pedang yang tajam. Terutama mengandalkan mulut besar yang mengandung air liur asam kuat. Dan ekor tajam yang kuat untuk menyerang. Di dalam tubuh juga memiliki kemampuan melepaskan suhu tinggi. Organ reaktor nuklir untuk api. Saat ia menjadikan tubuhnya sebagai pusat. Dan menggunakan ekornya untuk menyapu area luas di sekelilingnya. Akan melepaskan energi yang terkompresi di dalam tubuh. Menghasilkan ledakan dahsyat. Bisa disebut sebagai ledakan nuklir sapuan ekor. Feng Shen Yilong berevolusi menjadi ratian tingkat beta. Rentang sayap 200 meter. Bobot 10.000 ton. Ratian diselimuti sisik berwarna merah menyala. Organ reaktor nuklir di dalam tubuh juga bisa melepaskan suhu tinggi. Setelah api mengenai target, akan menghancurkan segalanya dengan suhu tinggi dan gelombang ledakan yang luar biasa. Lian Daolong berevolusi menjadi Chan Shaolong tingkat beta. Panjang tubuh 70 meter. Berat 15.000 ton. Chan Shaolong memiliki cakar raksasa yang tak tertandingi. Kecepatan serangan sangat cepat. Mampu melancarkan serangan beruntun. Dan ia mampu dengan frekuensi tinggi ribuan hertz. Bergetar ditambahkan dengan organ reaktor nuklir di dalam tubuh. Suhu tinggi yang dihasilkan. Sehingga menghasilkan supergetaran untuk mencabik segalanya. Niulong pemimpin berevolusi menjadi Suilong tingkat beta. Panjang tubuh 60 meter, berat 10.000 ton. Ciri khas Suilong adalah sepasang kaki depan yang sangat berkembang. Membentuk lengan berbentuk pilar yang besar dan kokoh. Ahli dalam pertarungan jarak dekat dan tinju. Dan ditutupi oleh zat hijau yang eksplosif. Tertutup lendir. Mengaktifkannya melalui organ reaktor nuklir. Bisa diledakkan kapan saja untuk menghasilkan kerusakan besar. Telong pemimpin berevolusi menjadi Zanlong tingkat beta. Panjang tubuh 60 meter. Berat 10.000 ton. Ciri khas Zanlong adalah seekor. Ekor yang sangat berkembang. Berbentuk seperti bilah pedang raksasa. Teksturnya keras dan kuat. Ditambah dengan organ reaktor nuklir di dalam tubuh. Suhu tinggi yang dihasilkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Dan pemimpin raptor. Berevolusi menjadi tingkat beta. Panjang tubuh 50 meter. Berat 8.000 ton. Sunlong dibentuk berdasarkan kecepatan dan kelincahan. Daya ledaknya juga luar biasa. Senjata utamanya adalah tepi yang seperti bilah pedang. Tangan yang tajam dan ekor yang penuh duri. Pemimpin Dilophosaurus berevolusi menjadi bedulong tingkat gamma. Panjang tubuh 50 meter. Berat 8.000 ton. Seluruh tubuh bedulong mengandung saraf. Racun yang sangat kuat, bagian tubuh manapun yang menyentuh musuh. Semuanya bisa membuatnya berat. Pemimpin Mei Helong berevolusi menjadi Dian Zeilong tingkat gamma. Panjang tubuh 40 meter. Berat 6.000 ton. Dian Zeilong. Sisik di tubuhnya mampu melepaskan arus listrik yang kuat. Bergerak dengan kecepatan kilat. Juga bisa menggunakan listrik untuk memperkuat bagian tubuh. Untuk melakukan serangan jarak dekat. Terakhir, 5 kaki satu pemimpin naga. Pemimpin pterosaur bergigi ganda. Semuanya telah menjadi tingkat gamma. Pterosaur api besar dan kecil. Rentang sayap masing-masing 100 meter dan 80 meter.
Berat masing-masing 5.000 ton dan 3.000 ton. Saat ini, selain Changlong yang menjaga rumah, 4 jenderal naga dari aliansi Jurassic, 8 bendera naga semuanya telah berevolusi menjadi Titan. Ras Titan mereka semua termasuk dalam keluarga dinosaurus atom. Di dalam tubuh mereka tanpa terkecuali memiliki organ reaktor nuklir. Dapat menggunakan energi nuklir sebagai makanan. Namun tidak memiliki kemampuan elemen tanah atom seperti saya. Melainkan membentuk berbagai kegunaan lainnya. Kekuatan meningkat pesat. Setelah 3 bulan di inti bumi. Penjelajahan lapisan pertama dunia. Dan pelatihan, kini. Jurassic. Kekuatan tempur aliansi telah mengalami perubahan kualitas. Termasuk Grey. Dan Kong, total ada 9 Titan Beta. Serta 5 Titan Gamma. Saya juga menyisakan beberapa Titan untuk Changlong yang menjaga rumah. Setelah mengonsumsi esens pilihan, dia juga bisa berevolusi menjadi Titan Beta. Saat itu akan ada total 10 Titan Beta. Ditambah diriku sendiri. Dan Godzilla, 2 Titan Alpha. Kekuatan ini cukup untuk membuat kita tak terkalahkan. Sudah saatnya kembali ke dunia permukaan sekali. Sekarang lapisan pertama dunia baru telah ditaklukkan. Telah sepenuhnya ditaklukkan oleh aliansi Jurassic mereka. Selanjutnya, sudah saatnya kembali ke dunia permukaan. Untuk melihat dinosaurus generasi kedua di Pulau Naga. Bagaimana pertumbuhan mereka? Lagi pula Grey. Sudah lama tidak melihat anak-anak mereka. Pasti sangat merindukannya. Sementara itu, di dunia permukaan, Amerika. Di sebuah pangkalan penelitian militer rahasia di tengah Amerika. Berhasil. Kepala staf, kita akhirnya berhasil mengembangkannya. Inilah yang benar-benar bisa membunuh. Senjata pamungkas untuk Titan dan monster. Penghancur oksigen. Pria parubaya berjanggut lebat. Berkata dengan penuh semangat. Orang ini adalah presiden perusahaan Apex, Siemens. Benar-benar hebat, Tuan Siemens dari perusahaan Apex. Saya mewakili Amerika. Mewakili seluruh umat manusia berterima kasih atas kontribusi kalian. Senjata pamungkas ini akan menjadi kunci untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Pria kulit putih lainnya yang mengenakan seragam militer Amerika. Dengan 4 bintang di lencana pangkatnya. Juga tampak bersemangat. Senjata sehebat penghancur oksigen ini. Mereka benar-benar berhasil membuatnya. Berdasarkan pengujian. Hanya dengan sampel seukuran tangan orang dewasa ini. Jangkauan cakupannya mencapai ribuan kilometer persegi. Melalui reaksi elektromagnetik. Menghancurkan atom oksigen di lingkungan jangkauannya. Termasuk atom oksigen di dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen adalah zat yang sangat diperlukan dalam proses kehidupan. Dan proses pembakaran bagi semua makhluk bumi. Begitu atom oksigen hancur, maka tubuh makhluk hidup tidak akan bisa terus melakukan aktivitas kehidupan. Dan pasti akan menemui kematian. Bahkan Titan pada akhirnya tetaplah makhluk bumi. Tidak mungkin bisa bertahan di depan kekuatan penghancur oksigen. Saat ini, perusahaan AP telah memproduksi versi jadi. Dengan dosis yang lebih besar berdasarkan bentuk penghancur oksigen. Jangkauan cakupannya bisa mencapai jutaan kilometer persegi. Membuat negara kecil atau menengah musnah seketika. Adalah hal yang mudah. Benar saja, manusia adalah penguasa dunia ini. Apa itu monster? Apa itu Titan? Pada akhirnya harus musnah di hadapan kemampuan manusia. Yang setara dengan dewa. Sayangnya biaya produksi penghancur oksigen terlalu tinggi. Memproduksi satu barang jadi dengan dosis besar ini telah menghabiskan banyak dana. Dari Amerika dan perusahaan AP. Situasi saat ini sama sekali tidak memungkinkan mereka untuk melakukan produksi massal. Jika tidak, mereka ingin menaklukkan seluruh bumi. Akan sangat mudah. Akhirnya penghancur oksigen ini diserahkan kepada militer Amerika untuk dikendalikan. Sebagai satu-satunya senjata rahasia yang bisa melawan Titan dan monster. Penggunaannya harus berhati-hati. Lagi pula hanya ada satu barang jadi ini. Harus berusaha memusnahkan sekaligus sebanyak mungkin Titan dan monster. Dan yang dimasukkan oleh militer Amerika ke dalam target utama penghancur oksigen adalah target pemusnahan. Yaitu salah satu kematian, Mirarus. Lapisan pertama dunia baru. Telah tinggal di sini selama lebih dari 3 bulan. Saya memimpin kembali dinosaurus aliansi Jurassic. Menuju tempat yang dulunya ditembus dari Pulau Nublar. Ke inti bumi. Lorong dunia. Bersiap kembali ke dunia permukaan. Makhluk inti bumi yang melihat para dinosaurus di sepanjang jalan. Semuanya berlarian panik ke segala arah. Mereka semua tahu
bahwa klan Skullcrawur yang dulunya menguasai tempat ini telah dimusnahkan oleh klan dinosaurus yang baru datang. Posisi penguasa telah berganti. Lokasi lorong tersebut tepat di atas kepala Kaisar Daoswan yang lewat. Saat para dinosaurus melompat, melewati titik kritis gravitasi di area tengah, tubuhnya tiba-tiba tertarik oleh Kaisar Daoswan. Dunia inti bumi yang sangat besar. Dunia di mata mereka berputar lagi. Kaisar Daoswan yang asli menjadi tanah di bawah kaki mereka. Arah mulut lorong juga berubah dari atas menjadi bawah. Sistem gravitasi dunia inti bumi memang sangat ajaib. Dan para dinosaurus yang telah lama hidup di sini sudah terbiasa dengan hal itu. Ayo kita pergi. Aku tetap yang pertama memasuki lorong. Tubuh kembali merasakan bunga jumping jarak sangat jauh. Kong dan para dinosaurus juga mengikuti di belakang. Baru saja di tengah perjalanan bunga jumping, tiba-tiba terdengar suara pekikan tajam. Ke bawah lorong terbang keluar seekor yang berebut nama. Naga terbang hitam yang jelek dan aneh. Ternyata itu adalah Rodan. Aku langsung mengenali monster yang tiba-tiba muncul di tengah jalan ini. Kepalanya menyerupai hewan buas. Dan bentuk keseluruhannya seperti gargole. Rentang sayapnya lebih dari 100 meter. Termasuk Titan kelas Gamma. Nama monster ini adalah Rodan. Sudah muncul di dunia permukaan sejak tahun 1946. Menyebabkan USS yang terkenal. Insiden tenggelamnya kapal Lauton. Saat itu adalah Rodan yang masih remaja menyerang kapal ini. Kapal perang Inggris bernama Lauton. Kemudian secara langsung mendorong pembentukan organisasi Monarch. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sepertinya saat aku tidak berada di dunia permukaan. Selama waktu ini, makhluk ini diam-diam datang ke Pulau Nublar. Secara kebetulan menemukan lorong menuju dunia inti bumi di Pulau Nublar ini. Rodan berniat untuk menjelajahinya. Tidak disangka baru sampai di tengah jalan, malah berpapasan dengan kawanan monster tingkat Titan yang sedang kembali dari dunia inti bumi. Bertemu di jalan sempit. Rodan yang ketakutan. Bahkan tidak bisa menghindar. Aku tiba-tiba mengulurkan tangan. Gerakannya secepat kilat, menangkap Rodan yang tidak sempat melarikan diri. Dengan satu tarikan santai, langsung merobeknya menjadi dua bagian dari kepala sampai ekor. Darah berceceran. Mati seketika. Level apa dia? Berani menggunakan lorong inti bumi yang sama denganku. Setelah dengan santai menghabisi Rodan, aku membawa mayatnya dan terus melintas tanpa henti. Segera kembali ke Pulau Nublar di dunia permukaan. Pulau Nublar semuanya masih sama. Namun para dinosaurus yang pernah hidup di sini sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Siapa sangka bahwa makhluk yang dulunya dikloning secara buatan ini adalah untuk pameran. Dinosaurus purba yang untuk memuaskan rasa penasaran sekarang telah berevolusi sampai sejauh ini. Dan kali ini mereka kembali ke dunia permukaan modern. Adalah untuk menyatakan kepada seluruh umat manusia bahwa mereka adalah pemilik sejati bumi. Segera aku dan para dinosaurus dari Jurassic Alliance menembus badai petir yang menutupi bagian luar. Kembali ke Pulau Naga. Dewa Naga, kalian sudah kembali. Mosasaurus yang bertugas menjaga rumah segera muncul ke permukaan air. Sekilas melihat satu persatu dinosaurus yang penampilannya berubah drastis. Ini sangat mengejutkan. Kenapa baru beberapa bulan berlalu? Kalian semua sudah berevolusi. Sekarang giliranku yang paling lemah. Kamu juga sudah bekerja keras menjaga rumah di sini. Beberapa tetes darah esensi Titan ini untukmu. Aku memberikan sisa beberapa tetes darah esensi Titan. Dan yang baru saja dari tubuh Rodan. Darah esensi Titan yang diekstraksi. Semuanya kuberikan kepada Mosasaurus. Terima kasih atas pemberian Dewa Naga. Mosasaurus sangat bersemangat. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 5 jenderal naga Jurassic, tidak boleh tertinggal. Setelah meminum beberapa tetes darah esensi Titan ini, Mosasaurus tak terkecuali menyambut lompatan tingkat kehidupan. Berevolusi menjadi naga laut Betaji. Panjang tubuh melebihi 120 meter, berat mencapai 50.000 ton. Naga laut adalah penguasa lautan yang tak terbantahkan. Selain itu, juga memiliki kemampuan amfibi tertentu. Mampu naik ke daratan untuk bertempur. Organ atomnya mengubah kemampuan khusus menjadi pembekuan. Melepaskan embusan beku bersuhu rendah dari mulut untuk membekukan target. Dengan ini, generasi pertama aliansi Jurassic. 8 naga ksatria telah berevolusi menjadi 5 naga Titan. Akan diperbarui menjadi naga laut. Ratian, Bariot, Anjanat, Namiale,
8 naga ksatria diperbarui menjadi Odogaron, Brachydios, Glavenus, Zitziaku, Dodogama, serta pterosaur besar dan kecil. Mulai sekarang, mereka tidak lagi menjadi kaum dinosaurus, melainkan kaum dinosaurus atom yang sesungguhnya. Saya, berdasarkan karakteristik dinosaurus atom yang berbeda, membaginya lagi menjadi spesies naga laut, spesies naga binatang, spesies naga taring, spesies naga terbang, dan spesies naga kuno, 5 kategori besar. Naga laut termasuk spesies naga laut, terutama menghuni lautan, Congdaolong, Anjanat, Namiale, Brachydios, Glavenus termasuk spesies naga binatang. Karakteristik fisiknya adalah tidak bisa terbang dan bertubuh besar. Kaki belakang berkembang, berjalan dengan 2 kaki. Terutama menghuni daratan, Odogaron. Pukei-pukei, Dodogama termasuk spesies naga taring. Karakteristik fisiknya juga tidak bisa terbang dan bertubuh kecil. Kaki depan berkembang, merangkak dengan 4 kaki. Terutama menghuni daratan. Rathian, Zitziaku. Pterosaur termasuk spesies naga terbang. Karakteristik fisiknya adalah bisa terbang. Kaki depan sebagai sayap. Secara keseluruhan berbentuk 2 kaki dan 2 sayap. Sedangkan saya sendiri dan Grey termasuk spesies naga kuno. Karakteristik fisiknya adalah bisa terbang. Tumbuh sepasang sayap baru di bagian punggung. Secara keseluruhan berbentuk 4 kaki dan 2 sayap. Kelak, standar klasifikasi spesies ini juga akan berlaku untuk generasi demi generasi dinosaurus atom. Selain perubahan pada dinosaurus generasi pertama, dinosaurus generasi kedua di Pulau Naga, setelah melalui lebih dari 3 bulan perkembangan, sejarah pertumbuhan telah mengalami perubahan drastis. Pada dasarnya semuanya melesat dari masa kanak-kanak hingga masa remaja. Sepenuhnya mampu berpartisipasi dalam pertempuran. Grey yang pulang ke rumah juga terkejut menemukan 7 ekor naga kecil miliknya seiring pertumbuhan tubuh. Warna sisik permukaan tubuh juga mengalami perubahan signifikan. Misalnya putra sulung Black, sisiknya perlahan menghitam. Putra kedua Red, sisiknya perlahan memerah. Putri ketiga White, sisiknya perlahan memutih. Dan seterusnya. Ketujuh naga kecil ini juga termasuk spesies naga kuno. Mungkin di masa depan mereka semua akan semakin berkembang, membentuk populasi naga kuno yang lebih beragam dan kompleks. Masa depan penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Waktu kembali ke 3 hari yang lalu. Saat itu, saya dan dinosaurus aliansi Jurassic di dunia inti bumi. Meletus pertempuran menentukan dengan kaum kepiting raksasa tengkorak. Sedangkan dunia permukaan saat itu. Pos terdepan 61 organisasi Monarch di hutan hujan Yunnan, Tiongkok. Apa yang terjadi? Pagi-pagi sekali, Emma menerima panggilan telepon darurat. Dokter Emma, ini Mothra. Sejak bom nuklir di sekitar Pulau Infant meledak, telur Mothra menunjukkan tanda-tanda bangkit. Pagi ini, instrumen deteksi kami menemukan berbagai nilai yang dikirimkan oleh telur tersebut. Semuanya menunjukkan perubahan drastis. Mothra kemungkinan besar akan mengalami masalah. Anggota organisasi Monarch di ujung sana melaporkan. Saya segera ke sana. Mendengar itu, wajah Emma juga menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Membawa sistem Orca yang sudah disempurnakan. Sistem Orca. Serta putrinya, Madison, segera bergegas ke dalam pos terdepan. Baru saja tiba di dalam pos terdepan, Emma melihat sekelompok orang dari organisasi Shanghai. Anggota organisasi. Tepatnya Chen Lin, kakak dari saudari kembar keluarga Chen. Dan dari benteng tembok besar Tiongkok. Xiaoyong dari pasukan tanpa bayangan. Lin Mei, penasihat Wang. Saat ini di dalam Tiongkok. Juga telah membentuk khusus organisasi Shanghai yang menyelidiki monster. Jadi monster yang muncul di wilayah negara naga. Organisasi Shanghai juga tidak akan melewatkannya. Pos depan nomor 61 yang sebelumnya dibangun oleh organisasi Monarch di sini, sekarang juga dikelola bersama oleh kedua belah pihak. Dokter Emma, Anda sudah datang. Menurut perkiraan kami, Mothra kemungkinan besar akan keluar dari kepompongnya hari ini. Chen Lin mulai berbicara. Wajahnya juga dipenuhi sedikit kegembiraan. Keluarga Chen mereka turun-temurun menjaga kuil Mothra. Selama ini, Mothra selalu dianggap oleh orang-orang di sini sebagai simbol keberuntungan. Di atas lukisan dinding di dalam kuil, terdapat juga gambar Mothra dari telur ke larva, hingga setiap tahap metamorfosisnya, mencatat dengan detail kelahiran Mothra. Dan di depan, terlihat sebuah telur serangga raksasa, sedang berdenyut dengan frekuensi yang aneh.
dan memancarkan radiasi dari dalam. Cahaya biru yang mengionisasi udara. Sangat indah. Tepat saat semua orang menanti dengan penuh harap. Telur serangga itu mulai membengkak dengan cepat. Akhirnya pecah sepenuhnya. Dari dalamnya, tiba-tiba muncul seekor makhluk raksasa dengan panjang lebih dari 50 meter. Larva putih bersih. Eropa dan Amerika ada di sini. Adalah perasaan yang dirasakan semua orang saat ini. Meskipun larva putih itu berukuran raksasa, tapi terlihat tidak memiliki niat jahat terhadap mereka. Seluruh tubuhnya terus memancarkan cahaya yang indah. Hanya membuat orang merasa suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun tiba-tiba, semua instrumen di pos depan mengalami kerusakan. Diduga terkena serangan pulsa elektromagnetik tertentu. Dan larva Mothra juga seolah merasakan bahaya tertentu. Menjadi gelisah. Detik berikutnya dari mulut larva Mothra menyemprotkan satu demi satu benang putih yang lengket. Mengenai dengan tepat para penjaga yang sedang bersiaga di sini. Penjaga menempelkan mereka ke lantai atau dinding. Mothra lepas kendali. Segera jalankan prosedur darurat untuk membunuhnya. Penasihat Wang berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun lukisan dinding menggambarkan betapa lembutnya Mothra, betapa baiknya, tapi pikiran monster Titan, bagaimana mungkin bisa dipahami oleh manusia? Tidak ada yang bisa memastikan. Apakah Mothra ini akan menjadi teman bagi manusia? Tidak, serahkan padaku. Emma bergegas menghentikan tindakan pihak organisasi Shanghai. Dia sendiri tidak mempedulikan bahaya. Membawa sistem orcanya. Langsung mendatangi larva Mothra. Seiring dengan diaktifkannya sistem orca, Emma membuka frekuensi antara alpha, frekuensi gelombang suara Titan. Dan setelah Mothra mendengar frekuensi gelombang suara ini, seketika menjadi tenang. Benar-benar berhasil. Penasihat Wang dan yang lainnya sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa apa yang disebut mampu berkomunikasi dengan Titan. Dan sistem orca yang bisa berkomunikasi dengan monster. Benar-benar berhasil. Ini berarti mereka mungkin di masa depan bisa dengan lebih banyak Titan dan monster berkomunikasi. Seperti Godzilla, Kong, dan Myralus. Namun belum sempat mereka bersyukur. Di luar pos depan, terdengar suara ledakan bom yang dahsyat. Gerbangnya diledakkan paksa. Sekelompok tentara bayaran asing yang bersenjata lengkap menerobos masuk. Membunuh siapapun yang mereka temui. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rambut dan janggut yang sudah memutih. Itu dia, Alan Jonah. Penasihat Wang seketika mengenalinya. Orang yang datang ini adalah pemimpin tentara bayaran yang terkenal kejam di dunia internasional. Alan Jonah. Bertahun-tahun lalu pernah mencoba melepaskan Titan dan monster yang tertidur. Setelah ditangkap dan dipenjara, dia berhasil kabur. Tentara bayaran di bawah pimpinannya beroperasi di seluruh dunia. Berbagai negara mendefinisikannya sebagai teroris ekologi. Bagaimana orang-orang ini bisa tiba-tiba muncul di sini? Bagaimana mereka bisa tahu? Alamat rahasia pos terdepan nomor 61. Kelompok Alan Jonah. Tepat menyusup ke sini secara rahasia dari Asia Tenggara. Mengenai bagaimana mereka bisa tahu alamat di sini. Tentu saja berkat informasi dari orang dalam. Baku tembak kedua belah pihak akan segera terjadi. Di tengah kekacauan, kelompok Alan Jonah membawa pergi Emma dan putrinya, serta sistem orca. Segera mengevakuasi diri. Bagaimana semua ini bisa terjadi begitu kebetulan? Bagaimana mereka bisa tahu keberadaan kita? Dan tepat saat larva Mothra muncul di saat terbangun. Beban berat yang tidak disengaja. Sersan Wang yang terluka sangat kebingungan. Adalah Emma Russell. Dia jelas satu komplotan dengan Alan Jonah. Xiao yang menemukan fakta ini dan langsung sangat marah. Monarch memang tidak bisa dipercaya. Mulai sekarang, organisasi Shanghai mereka harus mandiri. Tidak boleh lagi membiarkan Monarch ikut campur dalam urusan internal negara Long. Setelah meninggalkan wilayah negara Long, kelompok Alan Jonah dan Emma beserta putrinya menaiki sebuah pesawat yang menyamar sebagai Monarch. Pesawat V2. Langsung menuju Antartika. Senang bertemu denganmu lagi, Dr. Emma. Alan Jonah berkata dengan senyum palsu. Awalnya karena kemunculan Muto Prime. Dan setelah melarikan diri dari penjara pangkalan Guam, Emma lah yang berinisiatif menghubunginya. Menyatakan ingin bekerja sama. Tujuan keduanya sama. Yaitu ingin di seluruh dunia membangunkan satu persatu Titan dan monster yang tertidur. Membiarkan mereka melakukan invasi besar-besaran ke dunia manusia.
Sehingga menyambut bumi yang baru. Pos terdepan nomor 32 di Antartika. Dengan bantuan penyamaran, tentara bayaran di bawah Alan Jonah dengan mudah membunuh semua anggota Monarch yang bertugas di sini. Menguasai seluruh pos terdepan. Dan tujuan mereka adalah membebaskan monster nomor 0 yang terperangkap di dalam gletser. Bagus, jangan buang waktu. Segera lakukan. Alan Jonah memberi perintah. Mesin-mesin di dalam pos terdepan mulai beroperasi. Di atas gletser monster. Memahat lubang-lubang mengerikan. Dan memasang bom. Seiring dengan ledakan hebat di seluruh gletser. Monster di dalamnya benar-benar terbebas. Bangkitlah monster. Dunia akan terlahir kembali di bawah bimbinganmu. Kelompok Alan Jonah segera mengevakuasi diri. Kembali menaiki B2 untuk pergi. Dan Emma kembali membuka sistem Orca. Mengirimkan frekuensi gelombang suara Alpha dan Titan. Detik berikutnya, seluruh pos terdepan nomor 32. Runtuh dan hancur di tengah suara raungan naga yang memekakan telinga. Di dalam lapisan es dan tanah beku yang besar. Sosok raksasa naga emas berkepala 3. Tiba-tiba muncul. Seketika menyebabkan langit dipenuhi awan hitam. Ribuan petir emas menggelegar. Pemandangan ini seperti iblis setan yang bangkit dari neraka. Rangkaian emas seperti ular emas. Naga emas berkepala 3 milik Dian Hushi. Garis otot yang penuh dengan kesan kekuatan liar bergerak. Menerangi kepala naga yang suram. Di leher dan sayap raksasa. Di ekornya, bahkan di 3 pasang mata merah seperti batu rubi. Seolah-olah ada cahaya petir yang menyilaukan memancar keluar. Bagi naga ini, meluapkan dominasi dan keliaran yang paling primitif. Suara raungan naga yang mengguncang langit bergema. Seolah ingin beresonansi dengan badai petir di langit. Monster nomor 0, King Ghidorah, telah bangkit. Badai baru telah muncul. Istana Atlantis di perairan Bermuda. Sejak perang dengan klan Muto berakhir, Godzilla terus tertidur di sini. Memulihkan luka. Beristirahat. Setelah beberapa bulan tertidur, luka Godzilla juga sudah pulih seperti sedia kala. Namun kehidupan sehari-harinya tetap lanjut tidur. Tidak perlu melanjutkan di dalam. Kehidupan yang santai sungguh sangat nyaman. Lagi pula jika langit runtuh. Sekarang ada yang bertubuh tinggi yang menahannya. Tiba-tiba Godzilla yang sedang bermimpi indah. Merasakan sesuatu dari Antartika. Aura yang sangat familiar itu. Tiba-tiba terbangun. Itu dia, ternyata dia adalah sosok dari zaman kuno. Dalang di balik perang Ragnarok para dewa. Raja Ghidorah dari luar angkasa telah bangkit. Jika tidak salah duga. Pasti ulah manusia yang seperti semut itu. Mothra dan Godzilla sangat marah. Kebangkitan Raja Ghidorah akan membawa konsekuensi seperti apa? Sangat jelas sekali. Penghancur Titan dari zaman kuno. Kekacauan pasti akan terulang. Seluruh dunia akan hancur di tangan mereka. Dan kekacauan ini harus dia bereskan sendiri. Bagaimanapun, bos dinosaurus atom yang baru menjabat tidak ada di permukaan bumi. Rasa tanggung jawab sialan ini. Sekali lagi. Memadamkan keinginan Godzilla untuk bersantai. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Tidak sempat memikirkan banyak hal. Godzilla yang tidak punya pilihan lain segera meninggalkan istana. Melesat dengan kecepatan penuh menuju arah Antartika. Sementara itu, Kastil Bravo Bermuda. Serizawa yang berada di markas Monarch. Vivienne Graham. Ya. Serta Mark dan rombongannya yang kembali ke organisasi. Semuanya menyadari pergerakan Godzilla. Berdasarkan dugaan, arah pergerakan Godzilla tepat ke wilayah Antartika. Mungkinkah terjadi sesuatu di Antartika? Serizawa segera menyadari ada yang tidak beres. Dia baru saja menerima kabar dari Yunnan, Tiongkok. Peringatan pos terdepan Mothra. Berita tentang dugaan pengkhianatan ibu dan anak Emma. Jadi dia mencari suami Emma, Mark. Tidak disangka tindakan musuh begitu cepat. Mereka pasti sudah merencanakannya sejak awal. Selalu penuh perhitungan. Menunggu hari ini tiba. Apa yang ada di Antartika? Mark yang baru saja kembali ke Monarch. Masih belum tahu apa-apa tentang ini. Wajah Serizawa pucat pasi. Di Antartika sana. Tepat di sana, Monarch mereka. Baru saja menemukan pos terdepan nomor 32. Titan yang diawasi di sana adalah monster raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Dan monster nomor 0 yang kuat. Gawat, cepat. Kita segera menuju pos terdepan 32 di Antartika. Serizawa menyadari keseriusan masalah ini. Segera memerintahkan ke Antartika.
Raja Ghidorah yang baru saja bangun dari tidur panjang. Melampiaskan kemarahannya karena dibekukan. Dan tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 3 otak kepala Raja Ghidorah. Memiliki kepadatan lobus frontal yang sangat berbeda. Ini berarti setiap kepalanya memiliki tingkat fungsi kognitif yang berbeda. Bahkan kemampuan berpikir mandiri. 3 kepala ini dipimpin oleh kepala di tengah. Bernama Ichiro. Menempati posisi dominan, kepala di kanan bernama Jiro. Anak kedua. Dan kepala di kiri bernama Kevin. Anak ketiga. Kevin yang baru bangun hanya merasa lapar. Dan lingkungan es di Antartika ini tidak ada makanan enak. Jadi dia membuka mulut dan menggigit penuh es salju. Tapi giginya sakit karena kedinginan sampai meringis. Bodoh, apakah benda ini bisa dimakan? Nanti kakak akan membawamu makan besar. Ichiro melihat hal itu. Menggigit Kevin yang polos dengan rasa kesal. Indra persepsinya yang tajam sudah menemukan. Dunia saat ini di mana-mana dipenuhi dengan energi dalam jumlah besar. Bagi Raja Ghidorah, sumber makanan tidak terbatas pada inti atom saja. Ada juga energi listrik, energi panas bumi bahkan hingga energi mineral. Semuanya bisa memuaskan seleranya. Dan dengan menyerap energi untuk memperkuat dirinya secara signifikan. Dia sekarang juga tidak tahu. Dalam perang Ragnarok saat itu, para pelindung bumi yang menjadi musuhnya, apakah masih ada atau tidak? Jika mereka masih ada, pasti akan ada pertempuran sengit nantinya. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, Raja Ghidorah harus mulai bersaing keras. Berusaha menjadi lebih kuat. Tiba-tiba Ichiro. Jiro sepertinya merasakan sesuatu. Segera mendongakkan kepala menatap langit di kejauhan. Sementara Kevin masih mengunyah es salju di mulutnya. Tak lama kemudian, terlihat sebuah kapal induk udara muncul. Itu adalah kapal induk udara Argo yang tiba lebih dulu. Kita terlambat 1 langkah. Monster Zero sudah terbangun, ya Tuhan. Di dalam kapal, Kinze, Shilang, dan yang lainnya meskipun jaraknya jauh, tetap bisa melihat sekilas. Sosok itu. Sosok naga emas berkepala 3 yang menjulang tinggi. Sebagai perbandingan, kapal induk udara Argo yang mereka tumpangi. Di hadapannya, terasa kecil dan rapuh seperti mainan model. Skuadron Lightning dikerahkan. Meluncurkan serangan rudal, meskipun begitu, mereka tetap harus berusaha sekuat tenaga. Menghentikan Monster Zero. Skuadron jet tempur F-35 Lightning segera dikerahkan. Sembari mendekati Monster Zero. Satu demi satu. Rudal hipersonik dengan kecepatan mencapai 5 Mach. Dinyalakan dan diluncurkan. Melakukan pemboman gencar terhadap King Ghidorah. Serangan rudal hipersonik yang hanya seperti goresan ini. Meskipun tidak mampu melukai sehelai pun. Namun tidak diragukan lagi telah membuat ketiga kepalanya marah. Ketiga leher naga yang panjang ini. Semuanya samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Dari bagian bawah sepanjang jalan. Meluas hingga ketiga kepala naga yang besar dan perkasa. Akhirnya. Bahkan ketiga leher naga itu memancarkan cahaya emas yang cemerlang secara bersamaan. Sinar gravitasi petir. Detik berikutnya. Ketiga mulut dari 3 kepala King Ghidorah. Di dalam mulut yang menganga lebar. Tiba-tiba menyemburkan deretan kilatan petir yang bergejolak liar. Sisik di sekujur tubuhnya. Dikelilingi oleh petir emas yang menyilaukan. Dan mengeluarkan suara melengking seperti 1000 burung berkicau. Dalam sekejap, jet-jet yang terkena sinar gravitasi petir. Jet tempur F-35 Lightning meledak dengan hebat. Semua pilot tidak ada yang selamat. Jurus ini adalah jurus andalan King Ghidorah. Pada permukaan sisiknya terdapat sedikit emas. Berperan sebagai tangkapan layar penyimpanan. Konduktor biolistrik di dalam tubuhnya. Saat biolistrik di dalam tubuh King Ghidorah terpancar keluar, akan membentuk aliran listrik emas yang kuat. Kekuatannya jauh lebih besar daripada petir alami biasa. Jauh lebih kuat. Bisa disebut petir super. Tidak hanya dapat menghancurkan target apapun, tapi juga seperti pulsa elektromagnetik. Melumpuhkan perangkat elektronik. Bahkan kapal induk udara Argo di belakang juga terkena dampaknya. Sejumlah besar perangkat elektronik di dalam kapal mengalami kerusakan. Sudah tidak terkendali dan jatuh dari ketinggian. Kinze, Shilang, dan yang lainnya tampak putus asa. Apakah manusia benar-benar di hadapan para titan ini? Dan monster-monster ini terlalu kecil dan tidak berdaya. Bahkan dengan teknologi canggih yang melampaui zaman, apa gunanya? Tepat pada saat ini, di lautan tidak jauh dari sana, memancarkan secercah
Cahaya biru yang memancarkan radiasi dan mengionisasi udara. Auman yang sangat kuat melesat dari dasar laut ke langit. Menggema di cakrawala. Disertai suara gemuruh seperti petir yang menggelegar. Godzilla dalam bentuk Blue Lotus tiba-tiba muncul dari laut. Air laut dalam jumlah besar seperti air terjun. Mengalir deras dari pegunungan Yinlan di Kidian Yongtai. Langit bergemuruh keras. Godzilla tampil dengan megah. Saat King Ghidorah melihat sosok yang datang, ketiga kepalanya mengenalinya. Dialah salah satu pelindung bumi dari zaman purba. Godzilla, musuh bebuyutan yang saling berhadapan dengan penuh amarah. King Ghidorah tiba-tiba merentangkan sayap naga yang menutupi langit sepanjang lebih dari 500 meter. Leher panjang dengan tinggi lebih dari 160 meter. Tubuh yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada Godzilla yang tingginya tidak sampai 120 meter. Lebih menekan. Namun meskipun begitu, Godzilla tidak merasa gentar sedikit pun. Melangkah maju dengan langkah berat. Menerjang ke arah King Ghidorah. King Ghidorah juga tidak mau kalah dan menyambut. Dengan ketiga kepalanya. Dari tiga arah berbeda menuju Godzilla. Menerkam. Saat kedua belah pihak saling berbenturan. Gelombang kejut yang meledak dan menyebar liar. Menghancurkan lapisan es yang luas di permukaan. Dan tanah beku. Menunjukkan betapa kuatnya ledakan kekuatannya. Godzilla tampaknya juga tahu cara menghadapi King Ghidorah. Mengincar kepala naga tengahnya, Ichiro. Lalu mencengkeramnya dan menekannya dengan keras ke tanah. Kakak dalam bahaya. Dua kepala naga lainnya, Jiro dan Kevin, di kiri dan kanan. Menerjang dan menggigit. Di bagian paling rentan Godzilla. Kekuatan gigitan yang mengerikan membuatnya berdarah-darah. Pertarungan jarak dekat. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Godzilla dan King Ghidorah. Keduanya tidak ingin membuang waktu lagi. Cahaya ionisasi biru yang menyilaukan tiba-tiba menyala dari ekor Godzilla. Seperti lampu yang perlahan merambat ke seluruh punggungnya. Hingga ke atas kepala. Dan ketiga leher naga panjang King Ghidorah. Juga memancarkan cahaya keemasan secara bersamaan. Setiap inci sisi tubuhnya dipenuhi dengan busur listrik yang padat. Detik berikutnya, sinar atom Godzilla selesai lebih dulu. Membentuk sinar panas radioaktif biru yang terfokus. Menyembur ke arah King Ghidorah. Tak disangka. Ketiga kepala naga King Ghidorah bergerak. Dan menghindari sinar atom Godzilla. Serangan jarak dekat yang meleset. Segera setelah itu, sinar gravitasi petir King Ghidorah selesai disiapkan. Tiga sambaran petir emas yang sangat besar menghantam tubuh Godzilla. Daya tembus yang mengerikan. Merobek sisi kasarnya yang keras. Kekuatan dampaknya bahkan menjatuhkan Godzilla kembali ke dalam laut. King Ghidorah yang memenangkan ronde pertama meraung ke langit. Tidak berniat melanjutkan pertarungan dengan Godzilla, melainkan mengepakkan sayapnya dengan kuat. Tubuh naga yang besar terbang ke angkasa. Hanya kepakan sayapnya di langit. Efek aerodinamika yang kuat menghasilkan badai di atas level 6. Badai level 6 bukanlah angin level 6 biasa, melainkan keberadaan tingkat bencana alam. Kecepatan angin melebihi 80 meter per detik. Dapat dengan mudah menghancurkan kota besar manapun. Bangunan apapun yang dilewatinya akan diratakan dengan tanah. Melalui satelit. Saat satelit mengamati bumi dari skala luar angkasa, dapat melihat mata badai yang sangat besar itu. Dan badai dengan intensitas seperti itu dikombinasikan dengan pelepasan listrik biologis dari tubuh King Ghidorah. Uap air di udara pun ikut dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Membentuk siklon tekanan rendah yang menutupi langit. Di dalam badai tersebut, dipenuhi dengan petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah langit pun terkoyak olehnya. Godzilla yang bangkit kembali dari laut. Dengan pasrah mendongakkan kepalanya. Siapa suruh tidak bisa terbang. Hanya bisa menatap ke arah King Ghidorah di angkasa dan meraung. Menantangnya turun dan bertarung 300 ronde lagi. King Ghidorah tidak memedulikan Godzilla, melainkan langsung pergi meninggalkan Antartika yang membeku. Tubuh naga yang besar menghilang dengan cepat membawa badai petir di atasnya. Setelah King Ghidorah pergi, kapal induk udara Argo milik Monarch akhirnya kembali ke kondisi normal dan bisa terbang kembali. Namun para anggota Monarch di dalamnya menjadi kacau balau. Situasi darurat yang datang bertubi-tubi membuat mereka kewalahan. Pertama adalah pos depan 61 di Yunnan. Kedua adalah pengkhianatan ibu dan anak Emma.
Terakhir adalah kebangkitan monster. Saat ini mereka benar-benar tidak berdaya. Hanya bisa segera menghubungi pemerintah berbagai negara. Meminta warga segera berlindung di bunker bawah tanah. Lagi pula tidak ada yang tahu kemana Monster Zero akan pergi setelah ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dalam pertarungan Godzilla melawan Monster Zero, jelas berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kemungkinan besar bukan tandingannya. Bagaimana dengan Raja Dinosaurus Miralus? Apakah mungkin dia seperti waktu itu? Memimpin kaum dinosaurus untuk menjadi musuh monster Lin Hao. Ada kemungkinan itu. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kami tidak lagi menemukan Milarus. Serta aktivitas dinosaurus mutasi lainnya. Menyimpulkan dan menggabungkan beberapa bulan yang lalu. Gempa bawah laut yang tiba-tiba terjadi di sekitar area Nupula. Kami menduga mereka kemungkinan besar tidak berada di dunia permukaan. Melainkan telah pergi ke dunia inti bumi yang legendaris. Menggantungkan harapan pada monster lain. Pada dasarnya adalah hal yang konyol. Menurut saya, kita harus menggunakan banyak bom nuklir. Untuk membunuh monster nol secara langsung. Menyerang dengan bom nuklir terlalu berisiko. Siapa yang tahu apakah monster nol akan seperti Godzilla? Atau Milarus yang menyerap energi nuklir? Dan justru berevolusi. Semua orang di organisasi Monarch merasa kewalahan akan hal ini. Memikirkan berbagai cara untuk menghadapi monster Lin Hao. Semuanya sia-sia. Dr. Kinze. Kami telah memperkirakan rute perjalanan Godzilla. Target berikutnya adalah Pulau Mara di Meksiko. Saat itu, Vivian melapor kepada Dr. Kinze. Pulau Mara di Meksiko. Dr. Kinze segera teringat. Di sana terdapat pos terdepan 56 milik organisasi Monarch. Objek yang diawasi oleh pos terdepan 56 adalah Rodan yang dijuluki sebagai iblis api. Ini berarti bahkan Rodan pun sudah terbangun. Ini benar-benar membuat situasi yang sudah kritis menjadi semakin parah. Tidak hanya itu. Mereka segera menemukan pada gambar satelit badai petir yang terbentuk saat Monster Nol terbang. Juga sedang menuju ke arah Pulau Mara. Monster Nol juga tertarik oleh Rodan yang baru terbangun. Ada cara. Kita pergi ke Pulau Mara untuk menarik perhatian Rodan. Dan memancingnya ke arah Monster Nol. Biarkan mereka bertarung. Mark segera mengusulkan rencana untuk mengadu domba mereka. Semua orang setuju. Bagaimanapun, ini adalah rencana yang paling memungkinkan saat ini. Pos terdepan 56 di Pulau Mara, Meksiko, sejak tahun 1991. Organisasi Monarch telah berada di dekat gunung berapi yang tidak aktif di Pulau Mara. Membangun zona karantina. Dan mendirikan benteng pertahanan. Alasannya adalah di dalam magma yang bergejolak di dalam gunung berapi. Ditemukan seekor monster Titan yang sedang tertidur. Menurut legenda setempat, ini adalah iblis yang lahir dari api. Namun nama yang lebih sederhana sudah lama beredar di kuil-kuil kuno terdekat selama bertahun-tahun. Yaitu Rodan. Gemuruh, tiba-tiba. Seluruh gunung berapi yang tidak aktif itu meletus. Cahaya api merah membubung ke langit. Abu vulkanik yang mengepul. Membentuk kolom letusan yang menjulang tinggi ke awan. Bagaikan telapak tangan iblis yang menutupi langit. Menyelimuti langit yang luas sepenuhnya. Di Pulau Mara. Setelah mengetahui berita tersebut sebelumnya, orang-orang yang dievakuasi pun mendongak. Pemandangan yang mengejutkan. Tertangkap oleh pandangan mereka. Terlihat banyak lava panas. Menyembur keluar dari kawah. Lidah api menari-nari. Gelombang api memercik kemana-mana. Hampir membakar awan di cakrawala. Tepat di atas kawah tersebut. Ternyata ada bayangan hitam yang sangat besar. Perlahan merangkak keluar darinya. Setelah dilihat dengan saksama. Ternyata itu adalah Pterosaurus raksasa yang membentang di separuh gunung berapi. Tubuhnya. Sepasang sayap yang menutupi langit terbakar oleh api yang berkobar. Kepala dengan paruh yang sangat besar. Terangkat tinggi. Dan tubuhnya. Bahkan terendam begitu saja di dalam kawah. Di tengah lava yang menyembur keluar. Yang mampu membuat kulit dan tulang makhluk yang tak terhitung jumlahnya hangus seketika. Meleleh dengan suhu ribuan derajat Celcius. Baginya. Justru terasa nyaman seperti sedang menikmati mandi air panas. Rodan, Titan tingkat beta dan puncak, dijuluki iblis api. Tinggi 46,9 meter. Bentang sayap 265,5 meter, berat mencapai 39.000 ton. Magma yang mengalir deras. Tubuhnya yang terbungkus sisik seperti batu. Membentuk pelindung yang tak bisa dihancurkan. Serta baju zirah panas bumi yang mengandung suhu ekstrim.
adalah gunung berapi biologis yang sesungguhnya. Dan mampu melakukan penerbangan supersonik. Menghasilkan gelombang kejut siklon yang sangat mengerikan. Semua objek di tempat yang dilaluinya akan tersedot oleh siklon. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Sebenarnya, sejak ledakan bom nuklir di sekitar Pulau Nublar, gunung berapi di Pulau Mara tempat Rodan berada sudah mulai bangkit. Tanda-tanda kebangkitan hingga hari ini. Rodan merasakan aura kebangkitan Raja Ghidorah. Dia pun tak sabar untuk bangkit dari tidur panjangnya. Dalam perang Ragnarok zaman purba, orang tua Rodan pernah bersama Godzilla, Mothra, Anguirus, dan pelindung bumi lainnya melawan Raja Penghancur yang dipimpin oleh Raja Ghidorah. Sebelum perang pecah, orang tua Rodan menyembunyikan Rodan yang saat itu belum menetas di dalam gunung berapi Pulau Mara. Setelah itu baru pergi mengikuti perang. Hasil akhirnya adalah sang ayah gugur di medan perang. Sang ibu mengalami luka parah dan meninggal sebelum Rodan lahir. Saat Rodan baru saja terbangun dari tidur panjangnya, ketika ekspresinya masih tampak bingung, rentetan rudal supersonik mengenai tubuhnya, meledak dengan dahsyat. Kekuatannya pas sekali, menyegarkan tanpa merusak otak. Yang menembakkan rudal itu adalah yang baru saja tiba di lokasi, Argo, kapal induk udara. Setengah hari yang lalu mereka baru saja di Antartika, bertempur dengan Raja Ghidorah. Sekarang harus datang untuk mencegahnya. Rodan dengan cepat ditarik oleh Argo, kapal induk udara. Rodan menjerit marah, segera membentangkan sepasang sayap apinya, terbang ke angkasa. Waktu bagaikan pedang yang melesat cepat, dengan suara dentuman sonik yang beruntun, terus berakselerasi dengan cepat. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan suara. Seiring penerbangan supersonik ketinggian rendah Rodan, aliran udara spiral yang tergulung bagaikan badai, seperti tornado, menyapu seluruh Pulau Mara. Kendaraan yang tak terhitung jumlahnya, pohon, bangunan, dan manusia, semuanya terangkat dengan mudah bagaikan tanpa akar, terjerumus ke dalam kekacauan yang berantakan. Kecepatan yang luar biasa. Cepat, semuanya pasang sabuk pengaman. Argo akan meningkatkan kecepatan terbang maksimal. Orang-orang di dalam kapal melihat Rodan. Kecepatan luar biasa yang pantas disebut Raja Langit. Serta kengerian. Daya rusaknya sungguh mengerikan. Untungnya performa kapal induk udara Argo cukup tinggi. Kecepatan tertingginya juga mencapai supersonik, sehingga tidak langsung tersusul oleh Rodan. Namun jarak antara keduanya semakin dekat. Saat sepasang cakar raksasa Rodan akan mencengkeram seperti anak ayam, Argo yang kecil dan rapuh, gerakannya tiba-tiba terhenti. Seolah merasakan sesuatu, monster Zero telah datang. Kilatan petir yang tiba-tiba muncul di depan Argo. Di tengah badai, di antara awan gelap yang keruh, tiba-tiba muncul sesosok. Sosok naga emas berkepala 3. Benar-benar seperti iblis yang turun dari langit. Untungnya perhatian Raja Ghidorah saat ini terpusat pada Rodan, sehingga mengabaikan Argo yang lewat di sampingnya. Langsung melesat ke arah Rodan. Rodan yang pemberani tidak gentar, dan beradu kekuatan secara langsung. Hasilnya, kedua pihak beradu tidak sampai satu ronde. Rodan langsung oleh Raja Ghidorah, dua kepala kiri dan kanan, menggigit kedua ujung sayapnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, oleh kepala tengah Raja Ghidorah, menyemburkan sinar petir dari mulutnya, dan segera menjatuhkan Rodan dari ketinggian ke laut. Kalah telak. Ukuran tubuh, posisi dan metode serangan semuanya benar-benar kalah telak. Rodan dan King Ghidorah sama sekali bukan lawan di level yang sama. Namun, tidak sedetik pun untuk berkabung atas kekalahan iblis api Rodan. Berikutnya yang segera tiba di medan perang adalah Godzilla yang mengejar King Ghidorah sepanjang jalan. Baru saja mengalahkan Rodan. King Ghidorah yang ingin mengejar Argo belum sempat bereaksi, maka disergap oleh Godzilla yang tiba-tiba muncul dari laut. Leher Kevin si bungsu digigit, bersama dengan seluruh bagian naga diseret ke dalam laut. Di dalamnya dipukuli habis-habisan. Pertarungan ronde kedua. Godzilla memanfaatkan keunggulan kandang sepenuhnya, menekan dengan keras yang tidak mahir. Di air, King Ghidorah bahkan langsung menggigit kepala naga Kevin. Setelah itu benar-benar King Ghidorah bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Namun, hal-hal ditakdirkan untuk tidak berjalan selancar ini.
Tepat saat Godzilla di bawah air mengamuk. Menghadapi King Ghidorah. Orang-orang Monarch di Argo. Tiba-tiba. Menerima satu panggilan dari militer AS. Video darurat. Orang yang muncul di panggilan. Adalah dari Angkatan Laut AS. Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Identitasnya tidak biasa. Menduduki jabatan tertinggi di militer. Sekarang saya perintahkan kalian untuk segera mengevakuasi medan perang. Pindah ke area aman. Kami telah menggunakan senjata pamungkas untuk Titan. Rudal Ocean Destroyer. Telah ditembakkan ke monster Lin Hao. Ocean Destroyer akan membunuhnya sepenuhnya. Mengakhiri mimpi buruk ini. Kepala staf berbicara dengan nada yang tidak bisa dibantah. Awalnya Ocean Destroyer yang mereka kembangkan. Target utamanya adalah Raja Dinosaurus Miralus. Tapi sekarang situasinya mendesak. Harus menyelesaikan monster Lin Hao yang lebih besar ancamannya. Terlebih dahulu. Kepala staf juga meminta perusahaan APX untuk segera membagi Ocean Destroyer dosis besar itu menjadi 2 bagian. Satu bagian digunakan untuk menghadapi monster Lin Hao. Bagian lainnya disimpan untuk menghadapi Miralus. Setelah mengetahui kabar ini, Serizawa dan yang lainnya berargumen dengan keras. Karena Godzilla saat ini sedang bertarung dengan monster Lin Hao. Satu rudal Ocean Destroyer ini sangat mungkin melukainya secara tidak sengaja. Tapi tujuan kepala staf adalah sekalian membunuh Godzilla bersamaan. Dan rudal sudah ditembakkan. Fakta tidak bisa diubah. Serizawa terpaksa mematuhi perintah. Meminta Argo segera mengevakuasi medan perang. Tidak lama setelah Argo mengevakuasi, terjadi di tanah. Rudal supersonik yang berekor asap jatuh dari langit. Mendarat dengan presisi di laut. King Ghidorah dan Gods. Hilang. Detik berikutnya. Suara ledakan hebat menggema. Awan jamur yang bergulung naik. Berbeda dengan bola api panas yang dihasilkan ledakan nuklir. Setelah Ocean Destroyer meledak, malah memancarkan cahaya warna ungu yang menyesakkan. Tidak ada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Juga tidak ada gelombang kejut atau radiasi radioaktif apapun yang dihasilkan. Kelihatannya kekuatannya tidak sebanding dengan ledakan nuklir. Tapi tidak lama kemudian bisa terlihat dengan jelas. Di atas permukaan laut yang tenang. Terapung tak terhitung banyaknya bangkai yang perutnya menghadap ke atas. Cakupan area hampir mencakup setengah Teluk Meksiko. Kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah monster Lin Hao terbunuh? Langit dan bumi terdiam lama. Tapi tiba-tiba ketenangan itu pecah. Terlihat sosok naga emas berkepala 3 yang familiar itu. Mengepakkan sayap dan keluar dari laut. Meskipun satu kepala naga putus. Tubuhnya juga penuh luka. Tapi tetap bugar. Tidak ada tanda-tanda penurunan tanda vital. Tidak apa-apa, monster Lin Hao ternyata di bawah serangan Ocean Destroyer. Tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, Godzilla. Tanda-tanda vitalnya menurun dengan cepat. Nilai radiasi radioaktif yang dipancarkan turun drastis. Godzilla terluka parah. Di bawah serangan penghancur oksigen. Namun telah menderita luka fatal. Di ambang kematian. Berkat bantuan dari pihak manusia. King Ghidorah sepenuhnya mengalahkan Godzilla yang juga merupakan Titan kelas Alpha. Kini tidak ada lagi Titan yang bisa menghalangi langkahnya untuk berkuasa. Terbang cepat ke lokasi gunung berapi Pulau Mara. King Ghidorah memanfaatkan penyerapan panas bumi gunung berapi. Kepala naga ketiga yang putus, Kevin. Dengan kecepatan yang terlihat mata di kedalaman. Luka di area naga. Juga pulih seperti semula dalam waktu singkat. Adapun Rodan yang kalah. Sudah. Kembali bersujud di depan King Ghidorah. Tunduk dan menyerah. King Ghidorah yang kondisinya kembali ke puncak. Mengangkat 3 kepala naga. Membentangkan sepasang sayap naga yang menutupi langit. Kilatan petir emas di tumbuh liar di antara sisik naganya. Akhirnya dari 3 mulut yang menganga lebar. Tiba-tiba. Mengeluarkan raungan milik Raja Titan dan monster. Sejak saat ini. Monster kelas Titan yang tertidur di seluruh dunia. Semuanya terbangun satu persatu. Menanggapi panggilan Raja Monster yang baru. Dengan raungan Alpha King Ghidorah. Saat raungan tersebar ke seluruh dunia. Hampir semua Titan dan monster yang tertidur. Semuanya terbangun. Dan mematuhi perintahnya. Mulai menghancurkan pemukiman manusia di sekitar. Militer berbagai negara dikerahkan. Namun di hadapan para Titan dan monster ini. Tidak berdaya dan tidak bisa membentuk barisan. Tidak tahu berapa banyak manusia yang tewas dalam bencana yang tiba-tiba ini.
Hari kiamat manusia telah tiba. Di suatu benteng bawah tanah organisasi monarki yang rahasia. Alan, Jonah dan rombongannya serta Emma berada di sini. Berdasarkan pemantauan pos terdepan di seluruh dunia. Melihat pemandangan ini, saya pikir harus melepaskan mereka satu persatu. Tidak menyangka mereka semua dilepaskan sekaligus. Hidup Raja Monster. Di wajah Alan Jonah terpancar senyum cerah. Keinginan seumur hidupnya telah tercapai saat ini. Sementara Emma di sampingnya merasa tidak percaya. Kebangkitan Monster Zero tidak berjalan sesuai dugaannya. Memulihkan ekosistem bumi yang dirusak manusia. Malah memerintahkan banyak titan dan monster. Menyebabkan kerusakan destruktif pada lingkungan bumi. Gempa bumi dan tsunami. Badai pasir dan tornado. Letusan gunung berapi. Bencana alam yang dipicu oleh monster kelas titan. Muncul satu demi satu. Semuanya sudah tidak bisa dikendalikan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Ternyata mencoba mengendalikan ini. Pikiran dan tindakan monster kelas titan. Sungguh sangat bodoh. Ibu, kaulah monster yang sebenarnya. Satu kalimat dari putrinya, Madison. Terasa seperti pisau yang menusuk Emma. Membuatnya merasa sangat menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Di dalam kapal induk udara Argo. Dr. Chen. Berdasarkan pengumpulan kami terhadap dunia. Berbagai legenda kuno. Akhirnya menemukan data tentang Monster Zero. Vivian akan melaporkan. Legenda mencatat. Ada naga agung yang turun dari bintang-bintang. Badai yang mengelilinginya. Melahap manusia dan para dewa. Namanya adalah King Ghidorah. Sampai saat ini semua orang baru sadar. Ternyata Monster Zero adalah monster yang turun dari luar angkasa. Tidak termasuk dalam alam bumi. Pantas saja. Bahkan penghancur oksigen tidak berpengaruh padanya. Namun meskipun sudah tahu asal-usul Monster Zero, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hampir semua titan dan monster di seluruh dunia. Semuanya telah dibangkitkan oleh King Ghidorah. Membentuk kembali ekosistem bumi sesuai perintahnya. Dunia manusia dalam bahaya. Tepat saat semua orang merasa putus asa. Terlihat di antara awan gelap di ketinggian. Bersinar cahaya yang terang benderang. Ya. Suara kicauan yang halus dan merdu terdengar di telinga. Saat cahaya menembus kegelapan. Sepasang sayap mengat raksasa tertangkap oleh pandangan. Di antara langit dan bumi. Seolah hanya tersisa cahaya suci ini. Membuat segala sesuatu di dunia tampak redup. Mothra bertarung di depan situs 61 Yunan. Tak lama setelah latihan, larva Mothra kembali berhemat. Akhirnya menetas menjadi masalah musuh. Mothra sangat indah. Ekspresi Qin Zeshilang seketika menjadi bersemangat. Dia juga sangat mengerti. Mothra sedang memanggil Godzilla. Keduanya adalah rekan seperjuangan sejak zaman purba. Saat ini mereka akan bersama. Menghadapi musuh bebuyutan, King Ghidorah. Segalanya masih ada harapan. Kita masih punya cara. Semua titan dan monster tunduk pada perintah King Ghidorah. Asalkan King Ghidorah diselesaikan. Krisis ini bisa diatasi. Saat ini Qin Zeshilang berdiri. Harapan kita ada pada Godzilla. Dia belum mati. Kita bisa menggunakan bom nuklir untuk memulihkan luka Godzilla. Saat rombongan organisasi Monarch sedang bergerak untuk menyelamatkan Godzilla. Di mana dinosaurus berat dari aliansi Jurassic King Kong saya? Juga kembali dari dunia inti bumi ke Pulau Naga. Saat ini Hailong datang ke sisiku. Melaporkan situasinya kepadaku, maksudmu kemarin kamu. Mendengar dari kejauhan. Suara yang berasal dari Alpha. Raungan Titan. Aku segera menyadari sesuatu. Titan Alpha di dunia permukaan. Selain Godzilla dan Muto Prime. Bukankah itu yang sudah naik ke level 4? Saat persepsi super dilepaskan. Jangkauan persepsiku hampir mencakup sebagian besar dunia permukaan. Dan aku segera menyadari dengan terkejut. Benua-benua di dunia permukaan. Muncul satu demi satu titan dan monster. Sedang menghancurkan segalanya di mana-mana. Negara-negara di dunia jatuh ke dalam kekacauan. Terutama di ibu kota Amerika Serikat, Washington. Di sana, tanpa ada satu naga emas berkepala 3 raksasa bersarang. Seluruh tubuhnya diselimuti badai petir yang menghancurkan segalanya. Bukanlah Godzilla 2. King of the Monsters. Siapa lagi kalau bukan King Ghidorah? Selain itu, ada juga yang kembali ke Istana Atlantis di Bermuda. Godzilla yang sedang tidur untuk memulihkan luka. Harus dikatakan, Godzilla benar-benar malang.
Namun, Godzilla tidak perlu khawatir. Pengikutnya yang paling setia akan menyelamatkannya. Tidak disangka garis waktu maju begitu jauh. Apakah ini efek kupu-kupu setelah aku bertransmigrasi? Mungkin ini setelah aku bertransmigrasi. Efek kupu-kupu yang dipicu. Terutama bom nuklir yang meledak di Pulau Nublar saat itu. Bisa dikatakan telah membuka kotak Pandora lebih awal. Namun datang lebih awal atau terlambat sama saja. Di dunia ini hanya boleh ada satu raja monster. King Ghidorah belum layak. Di atas Pulau Naga, aku mengepakkan sayap naga dan terbang ke angkasa. Sama-sama dari tenggorokan. Jauh di dalam. Mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan dunia. Gelombang suara yang menderu dari Pulau Naga. Tersebar ke seluruh dunia permukaan. Bukan hanya aku. Ada juga Godzilla. Jenderal Wulong King Kong. Di antara 8 naga. Para titan semuanya bersama-sama. Mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Satu lagi raungan tingkat alpha. Tersebar ke seluruh dunia permukaan. Setelah mendengar raungan tingkat alpha ini. Di berbagai tempat di dunia permukaan yang merusak. Monster tingkat titan yang sedang menghancurkan. Semuanya berhenti bergerak secara bersamaan. Mereka sedang mengamati. Munculnya raungan tingkat alpha yang baru. Adalah tantangan terhadap otoritas Raja Monster King Ghidorah. Melakukan tantangan. Dalam hasil perebutan tahta kedua belah pihak. Sebelum semuanya berakhir. Mereka semua akan tetap bersikap mengamati. Ibu kota Amerika Serikat, Washington. Sedang menyerap sebuah di sana. King Ghidorah, Raja Energi Pembangkit Listrik. Juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mendengar raungan tingkat alpha yang asing itu. Raja Ghidorah, masih ada yang lebih hebat. Dan dia juga mendengar dalam jumlah banyak. Yang menyahut, beta level. Gelombang suara gamma level. Ini berarti, di bawah komando titan tingkat alpha itu, masih memiliki banyak beta level. Gamma level. Titan, Raja Ghidorah seketika merasa terancam. 3 kepala naga terangkat tinggi secara bersamaan. Kembali mengeluarkan raungan tingkat alpha. Informasi yang disampaikan di dalamnya adalah memerintahkan semua yang dibangkitkan olehnya di permukaan bumi. Titan dan monster yang terbangun. Untuk berkumpul. Bersiap untuk pertempuran tim. Jika ada yang tidak patuh. Bunuh tanpa ampun. Ternyata. Titan dan monster yang masih ingin menonton dari pinggir. Semuanya terpaksa karena wibawa Raja Ghidorah. Terpaksa mengikuti perintah untuk pergi berkumpul. Pihak berwenang dari berbagai negara dengan cepat. Menyadari pergerakan para titan dan monster. Ternyata satu demi satu. Langsung. Menuju ibu kota Amerika. Washington, pemandangan ini sungguh spektakuler. Dalam waktu kurang dari setengah hari. Sebanyak 16 titan dan monster. Semuanya berkumpul di sini dari segala penjuru. Ditambah satu rodan yang selalu setia. Di bawah komando Raja Ghidorah. Terkumpul sebanyak 17 monster tingkat titan. Di angkasa. Iblis api rodan sebagai antek paling setia. Berpatroli bolak-balik. Waspada di sekitar. Mengikutinya di belakang ada Dewa Ular Quetzalcoatl. Dalam mitologi Aztek Amerika Tengah dan Selatan. Makhluk legendaris yang ada. Bentuknya adalah seekor ular raksasa yang tubuhnya dipenuhi bulu. Dan memiliki sepasang sayap. Termasuk titan tingkat beta. Leluhur segala monster, Pifeng. Titan raksasa yang melambangkan angin dalam mitologi Yunani. Termasuk titan tingkat beta. Kelelawar kematian Chamazots. Dewa dalam mitologi Maya. Melambangkan kegelapan malam. Kematian dan pengorbanan. Karena hidup lama dalam kegelapan. Matanya telah mengalami degenerasi. Sepasang sayap kelelawarnya tampak seperti terkoyak. Penuh dengan struktur bergerigi. Termasuk titan tingkat beta. Iblis berkepala kambing Baphomet. Salah satu iblis Kristen paling terkenal. Mewakili dosa asal kedua manusia, yaitu iri hati. Memiliki kepala kambing yang besar. Memiliki sepasang tanduk kambing besar yang melengkung. Dahinya memiliki bintang pentagram. Tubuh humanoid yang kekar dan besar. Dan sepasang sayap. Termasuk titan tingkat gamma. Raja penyakit Abaddon. Malaikat yang tercatat dalam kitab Wahyu. Bentuknya menyerupai campuran kalajengking dan belalang. Termasuk titan tingkat gamma. Di atas permukaan tanah. Behemoth yang berada di sekeliling. Konon setelah Yesus melihat Behemoth. Terkejut hingga pingsan selama 3 hari 3 malam. Bentuknya mirip mamut. Memiliki sepasang gading besar yang melengkung. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu hitam yang tebal. Memiliki lapisan lemak yang sangat tebal. Termasuk titan tingkat beta.
Ada raksasa gunung Metuselah. Legenda mengatakan cucunya Nuh membangun Bahtera Nuh. Punggungnya tertutup batu besar dan vegetasi yang lebat. Kepalanya memiliki 2 tanduk bergerigi seperti banteng. Termasuk Titan tingkat beta. Monster tumbuhan Amhuluk. Monster dalam mitologi Indian Amerika. Biasanya dikaitkan dengan tenggelam, penyakit dan benda. Tubuhnya terdiri dari berbagai tanaman yang disatukan. Mampu menggabungkan tanaman melalui pikiran dan mengendalikannya. Termasuk monster tingkat beta. Ular raksasa berkepala 8, Yamata no Orochi. Dewa dalam mitologi Jepang. Memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Mampu memenuhi 8 lembah dan 8 bukit. Termasuk Titan tingkat beta. Dewa Mesir kuno Sekhmet. Dewi singa betina dalam mitologi Mesir kuno. Wujudnya adalah seekor singa betina raksasa. Termasuk Titan Gamma. Monster laut wanita Skylla. Monster laut wanita dalam mitologi Yunani yang memangsa pelaut. Wujudnya menyerupai laba-laba. Kepalanya menyerupai gurita. Dari mulutnya menjulur tentakel yang tebal dan lincah seperti akar pohon. Bagian tubuhnya merupakan cangkang keras yang mirip dengan Wuluo. Termasuk Titan Gamma. Di lautan juga ada monster laut Leviathan. Sejenis monster laut yang melambangkan kejahatan. Wujudnya adalah seekor paus raksasa. Termasuk Titan Beta. Tiamat. Dewi dalam mitologi Babilonia kuno. Wujudnya mirip naga laut besar. Permukaan tubuhnya dipenuhi sisik tajam. Termasuk Titan Beta. Kraken monster laut utara. Monster laut dari legenda rakyat Norwegia. Wujudnya mirip gurita raksasa. Tubuhnya sangat besar seperti pulau. Tidak hanya bisa menyebabkan kerusakan besar dengan tentakelnya, tapi juga bisa menciptakan pusaran air. Termasuk Titan Beta. Bunyip monster air Australia. Makhluk misterius dalam legenda Australia. Sering muncul di malam hari. Memangsa hewan, anak-anak dan wanita. Wujudnya mirip hewan berkantung terbesar dalam sejarah Australia. Diprotodon. Termasuk Titan Gamma. Monster sungai Mokelembembe. Namanya diterjemahkan dari bahasa Lingala. Wujudnya mirip gajah tanpa telinga. Juga memiliki mulut seperti buaya yang penuh dengan gigi tajam. Dan ekor berbentuk ular. Termasuk Titan Gamma. Sebanyak 17 Titan dan monster berkumpul di satu tempat. Termasuk 11 Titan Beta. 6 Titan Alpha. Dalam waktu setengah hari ini, Raja Ghidorah juga tidak tinggal diam. Dari Tawa Alpha sebelumnya, dia merasakan kekuatan lawan yang besar. Kemungkinan besar bahkan di atas dirinya. Tidak boleh gegabah. Dia yang pernah gagal di zaman purba tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka Raja Ghidorah tanpa basa-basi menyerang Amerika. Pembangkit listrik di berbagai kota satu demi satu. Pembangkit listrik tenaga nuklir dengan gila-gilaan menyerap energi yang tersimpan. Memperkuat kekuatannya sendiri. Awalnya Amerika karena sebelumnya serangan Raja Dinosaurus Miralus. Fasilitas energi di luar negeri dan pesisir. Semuanya telah dijarah habis. Sekarang bahkan fasilitas energi di pedalaman juga menjadi korban Raja Ghidorah. Bahkan jika kekacauan Titan Monster berakhir, diperkirakan seluruh negara akan runtuh. Raja Ghidorah yang akhirnya mencapai nilai yang ditentukan. 3 kepala naga secara bersamaan mengeluarkan suara yang memuaskan. Raungan yang lantang. Ukuran tubuhnya tanpa disadari telah membengkak. Seiring dengan sayap naganya yang tiba-tiba terbuka. Kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya dari ujung sayap menembak ke segala arah. Menghancurkan bangunan kota di sekitar. Saat sayap naganya mengepak, badai yang melampaui level 6. Bahkan badai level 7 tercipta. Dengan gemuruh mengangkat permukaan tanah yang luas. Bahkan atmosfer pun terdistorsi olehnya. Langit seolah tertindih oleh aura yang mengerikan. Badai petir yang menghancurkan dunia. Jangkauannya menjadi lebih luas. Kemanapun petir emas itu lewat, segala sesuatu akan menjadi debu. Saat ini Raja Ghidorah, kekuatannya telah mencapai puncak yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak hanya bisa menyemburkan dari mulut. Sinar gravitasi ganda dengan kekuatan yang lebih besar. Juga memiliki ketenangan. Sinar anti-gravitasi yang dilepaskan. Bahkan dalam hal pertahanan. Juga memiliki perisai energi khusus. Dia telah menyelesaikan evolusi. Berevolusi menjadi kekuatan. Raja Iblis Ghidorah yang lebih menakutkan. 4 Barage Ghidorah. Levelnya telah melampaui Alpha. Kategori Titan. Mencapai Omega yang belum pernah ada sebelumnya.
Kekuatan Titan. Bahkan di zaman purba, dia tidak mencapai kekuatan sebesar ini. Lagi pula saat itu, tidak ada begitu banyak energi yang mudah didapat. Ini semua berkat manusia. Radon yang mengikuti di belakang dengan patuh. Dan dengan cepat meluncur. Berlutut di hadapan Raja Iblis Ghidorah. Menundukkan kepalanya lebih dalam. Raja Naga benar-benar terlalu kuat. Radon saat ini hanya merasa jika Raja Iblis Ghidorah mengibaskan sayapnya, bisa menghancurkannya menjadi debu. Meskipun melalui warisan ingatan Titan. Radon tahu. Orang tuanya mati di tangan Raja Iblis Ghidorah yang ada di hadapannya. Namun dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Hanya bisa menyerah demi menyelamatkan nyawanya. Semua Titan dan monster lainnya, semuanya serentak bersujud di tanah. Tunduk dan mengakui Raja Iblis Ghidorah. Tidak berani lagi membangkang. Raja Iblis Ghidorah seketika menunjukkan ekspresi puas. Kini kekuatannya meningkat pesat dan kepercayaan dirinya pun meningkat. Aku pernah menyentuh bintang-bintang. Pernah menyaksikan cahaya ribuan bintang. Dan luasnya ruang angkasa. Hanya dengan kalian makhluk bumi yang lemah dan bodoh. Pantaskah menjadi musuhku? Ingat namaku, Raja Iblis Ghidorah. Sang penghancur bumi. Sementara itu, Raja Ghidorah dari Pulau Naga. Ini mengumpulkan semua monster kelas Titan yang terbangun. Semuanya dikumpulkan menjadi satu. Persepsi super yang kulepaskan juga dengan cepat menemukan monster kelas Titan yang aktif di berbagai benua. Semuanya berbondong-bondong menuju Amerika Utara. Washington di pesisir timur Amerika. Di sanalah tempat Raja Ghidorah bermarkas. Itu justru lebih memudahkan. Cukup untuk membuat mereka menghindari serangannya. Aliansi Jurassic berkumpul. Dengan satu perintah. Grey Kong. 5 Jenderal Naga Jurassic. 8 naga sudah berkumpul dengan cepat. Di atas langit, naga api kematian. Naga sayap api besar. Naga sayap api kecil. Membentangkan sepasang sayap merah menyala yang raksasa. Di belakang diikuti oleh kelompok Pterosaurus kelas subtitan. Di dalam lautan, tubuh raksasa naga laut menciptakan gelombang raksasa yang menggelegar. Di atas permukaan tanah, naga macan tutul kong. Naga jahat Ma Naga Ming. Naga duri naga pemotong. Naga malang naga penjinak. Naga bambu hijau dan naga pencuri, semuanya berdasarkan tinggi badan. Dan ukuran tubuh berbaris dengan rapi. Memimpin dinosaurus darat kelas subtitan. Bersiap untuk berangkat. Musuh yang dihadapi kali ini sangat kuat. Tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Minimal ini adalah pertarungan kelas Titan. Jadi dinosaurus generasi pertama yang masih di tingkat subtitan. Serta dinosaurus generasi kedua. Semuanya ditinggalkan di pulau. Namun sejak pertempuran ini, klan dinosaurus atau mereka akan merebut kembali kekuasaan dunia permukaan. Baik itu Titan ataupun manusia. Semuanya akan tunduk. Seluruh pasukan serbu. Aku mengepakkan sayap nagaku dengan kuat. Setiap inci sisik berlian perak di sekujur tubuhku memancarkan arus listrik yang kuat. Medan elektromagnetik yang terbentuk dari sublimasi. Dengan mudah menciptakan badai awan petir yang dahsyat. Mengikuti terbangnya tubuh naga raksasaku. Untuk menghancurkan segalanya. Bergerak maju sedikit. Seluruh anggota aliansi Jurassic yang telah siap. Juga memasuki area inti badai awan petir. Bergerak maju dengan gagah. Sebagai pusat perhatian dunia, pesisir timur Amerika Utara. Mereka bukan pelindung bumi. Bukan pula penghancur bumi. Melainkan penguasa bumi. Perairan Bermuda. Istana keempat Atlantis. Rombongan organisasi Monarch. Sudah menaiki sebuah kapal bernama kapal selam nuklir Scorpion. Membawa 1 buah bom nuklir. Pesanan makanan dikirim ke sarang bawah laut Godzilla ini. Namun, masalah pun muncul. Sistem senjata kapal selam nuklir saat sedang menyelam mengalami kerusakan sehingga tidak bisa langsung meluncurkan bom nuklir. Terpaksa harus mengirimkan bom nuklir itu secara langsung. Lalu meledakkan bom nuklir itu secara manual. Namun jika melakukan itu, orang ini pasti akan mati. Bahkan jika tidak terbakar menjadi abu oleh suhu panas ledakan nuklir. Radiasi nuklir yang radioaktif juga akan mematikan. Biar aku yang melakukannya. Pada saat kritis ini, Qin de Shilang berdiri dengan tegas. Justru manusialah yang menggunakan penghancur oksigen yang menyebabkan Godzilla mengalami luka parah. Sebagai salah satu anggota umat manusia, dia harus menebus kesalahan ini. Meskipun semua orang berusaha mencegahnya, Qin de Shilang tetap tidak goyah.
Dengan tekad bulat, dia memasuki kapal selam kecil. Sambil membawa bekal untuk Godzilla. Berangkat. Qin Zhixiang mengeluarkan jam saku dari sakunya. Jarum jam di atasnya sudah lama berhenti berputar. Terkunci selamanya pada waktu Tokyo. Pukul 8.15 tanggal 6 Agustus. Jam saku ini adalah peninggalan sang ayah. Qin Ding-er yang ditinggalkan. Pada titik waktu ini dia juga sedang membiasakan diri selangkah demi selangkah. Justru saat itu Amerika. Waktu bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Tanpa disadari. Sejak mengetahui proyek Monarch dari ayahnya pada tahun 1980. Mengetahui keberadaan Godzilla. Dia terus mengikutinya hingga sekarang. Sudah lebih dari 30 tahun sejarahnya. Ayah, aku akan berubah menjadi seekor kunang-kunang. Seekor kunang-kunang yang bersinar untuk Godzilla. Tidak lama kemudian, kapal selam Qin Zhixiang sudah menyelam ke bagian terdalam istana Atlantis. Dia sudah bisa melihat Godzilla yang sedang berbaring diam di dalam aula. Godzilla tidak bergerak sama sekali. Sepertinya terjebak dalam tidur yang lelap. Hanya bisa mengandalkan menyerap energi radiasi di lingkungan sekitarnya untuk memulihkan luka secara perlahan. Siklus ini diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Dan Qin Zhixiang segera keluar dari kapal selam, membawa bom nuklir dan meletakkannya di tanah. Mengatur hitung mundur ledakan. Akhirnya melangkah dengan susah payah menaiki tangga aula. Sampai di depan Godzilla. Selamat tinggal, Wu Yu. Qin Zhixiang gemetar. Dengan lembut menggunakan tangannya. Mengelus sisi kasar Godzilla.